Bab 57. Menguasai. Gu Qiansui berlari ke arah Penatua Tianshan dengan air mata mengalir seperti hujan, dan berseru, "Guru, bagaimana, apa kabar?" Sepanjang ingatannya, tuannya tetap mempertahankan penampilan seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun, tetapi sekarang dia tiba-tiba berubah menjadi seorang wanita tua dengan punggung bungkuk. Usia telah merusak wajahnya dan rambutnya memutih, menunjukkan berapa usianya. Betapapun bodohnya seseorang, tidak sulit untuk mengatakan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi padanya. Penampilan muda Tianshan Elder tidak ada lagi. Sebagai gantinya adalah seorang wanita kuno yang telah hidup selama ribuan tahun. Terluka parah, Penatua Tianshan terbatuk kesakitan. Dia mengulurkan tangannya yang keriput dan menyentuh kepala Gu Qiansui. Dia tersenyum ramah dan berkata, "Gadis bodoh, kenapa kamu menangis? Seperti inilah penampilanku sejak awal, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Gu Qiansui tidak bisa menahan tangisnya, meskipun kata-kata tuannya menghibur. "Adik junior, kamu bisa menjaga penampilanmu berkat Divine Art of Molding, tapi apa yang terjadi sekarang? Apakah teknik ini sudah kehilangan efeknya?" Elder Long berkata dengan wajah penuh kekhawatiran. Penatua Tianshan mencibir sebagai jawaban, "Apakah menurut Anda saya tidak perlu memanfaatkan kekuatan batin sejati saya untuk mengeluarkan kekuatan bocah nakal yang bau itu? Saya harus menggunakan sejumlah besar kekuatan batin saya untuk mempertahankan penampilan muda itu, tetapi sekarang saya hanya memiliki sedikit yang tersisa, dan luka-luka saya parah, saya secara alami kembali ke penampilan saya yang sebenarnya." "Adik junior, kamu tidak akan mengikuti nasib tuan kita, kan?" Penatua Long bertanya dengan cemas. Penatua Tianshan meledak saat dia mendengar itu. Dia mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke Elder Long, lalu meludah ke tanah. "Petui, dasar bodoh dengan nama keluarga Long, beraninya kau mengutukku. Apakah kamu mempunyai keinginan mati?" Dia tidak mau berhenti bahkan setelah melemparkan batu ke arahnya dan berlari ke arah Elder Long untuk mencakar matanya. Elder Long mundur dan dengan cepat menjelaskan, "Adik junior, harap tenang. Aku hanya mengkhawatirkanmu." "Khawatir, omong kosong. Saya yakin Anda tidak sabar menunggu saya mati. Baiklah, maafkan aku telah mengecewakanmu, tapi aku masih punya waktu setidaknya 500 tahun lagi. 500 tahun adalah waktu yang lebih dari cukup bagiku untuk beristirahat dan memulihkan diri, dan pada saat itu, aku akan mendapatkan penampilan mudaku kembali. Itu bukan hanya mimpi, dan aku akan memastikan aku hidup lebih lama darimu," desis tetua Tianshan. "Adik perempuan, lihat dirimu. Kakak senior menunjukkan kepeduliannya padamu. Saya tidak mencoba untuk mengutuk Anda, tetapi Anda sepertinya tidak dapat memahami niat baik saya," keluh Elder Long, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ledakan. Pada saat itu, terdengar seperti ledakan sonik yang memekakkan telinga datang dari langit. Cahaya merah darah melonjak ke langit dari kejauhan, melepaskan tekanan yang sangat besar ke sekeliling. Ledakan, ledakan, CRASH. Plus. Saat tanah berguncang hebat, terjadi longsor besar, dan puluhan puncak gunung runtuh dan tumbang. Sebuah batu besar yang melesat ke langit bersama dengan cahaya merah darah meledak berkeping-keping dan menghujani seperti hujan meteorit. Pemandangan itu tampak seperti bencana, dan menghancurkan puncak Tianshan. Bahkan orang-orang di kaki gunung pun bisa melihat longsoran salju yang sangat besar. "Apakah itu Luo?" Xiao Kuanren bertanya sambil melebarkan kedua matanya. "Segalanya menjadi serius. Kalian orang-orang dari klan Xiao gila. Bahkan tamparan dariku tidak berpengaruh padanya, dan sepertinya itu membuatnya semakin kuat," seru Elder Long dan mau tidak mau menelan sedikit air liur. Seluruh tubuhnya hampir berkeringat dingin. Penatua Tianshan tersentak dan menatap kaget pada cahaya aneh yang sekarang menutupi seluruh langit. Cahayanya menyala dengan hebat seperti bola api dan menyebabkan salah satu sudut langit berubah menjadi merah seluruhnya. Rasanya seperti aura berdarah memenuhi daratan dengan ketakutan yang tak terhitung. Hah, bola api aneh itu menuju tepat ke tebing dengan lintasan yang curam, lalu jatuh ke tanah namun tidak mengeluarkan suara. Kekuatan di dalamnya luar biasa dahsyatnya, dan menyerupai kekuatan dahsyat lautan yang bergejolak. Ini adalah kekuatan yang tak terhentikan yang membuat mereka yang merasakannya gemetar. Gu Qiansui dan Gu Qianlin tidak dapat mengatasinya dan hampir jatuh pingsan, dan bahkan Penatua Long dan dua tetua lainnya sama-sama terkejut. Bocah kecil ini benar-benar menjadi lebih kuat. Mungkinkah orang-orang dari klan Xiao dapat terus meningkatkan kekuatannya tanpa batas? Tidak lama kemudian, tekanan besar menghilang seperti air pasang surut. Bola api berwarna merah darah itu berubah menjadi sosok yang perlahan melangkah ke arah mereka. Apinya berangsur-angsur padam saat dia maju, dan setelah mengambil 5 langkah, apinya padam sepenuhnya. Dan di sana berdiri Xiao Luo. Rambut putihnya mengepul seperti asap yang mengepul, meski tidak ada angin. Alisnya panjang, badannya seperti batang pohon, kulitnya seputih seprai, dan lehernya sehalus porselen. Tubuh bagian atasnya yang tidak berpakaian penuh dengan otot-otot yang terlihat jelas, dan dia mengenakan celana dalam hitam di bagian bawah tubuhnya. Dia memancarkan aura mistik yang membangkitkan ketakutan yang biasanya disebabkan oleh energi yang pada dasarnya jahat, namun tetap terasa halus, mulia, dan lembut. Pupil matanya berwarna merah darah, tetapi pada saat itu, tidak menunjukkan tanda-tanda agresi. Menyendiri dan sombong, dia berdiri sendiri dan tidak takut pada apapun, dia memancarkan aura ilahi. Gu Qianlin dalam keadaan pingsan, karena dia sedang melihat pria paling tampan di dunia. Tidak ada orang lain yang bisa menandinginya, dan entah bagaimana dia kagum dengan versi Xiao Luo yang elegan ini. Gu Qiansui tercengang, tetapi pada saat berikutnya, emosi menguasai dirinya, dan mulai menangis. Xiao Luo telah kembali, dan dia bukan lagi monster ganas berwarna putih. Dia sangat gembira bisa bertemu dengannya lagi. Xiao Luo maju beberapa langkah lagi. Warna mata alami dan rambut hitamnya kini telah kembali dan menggantikan rambut putih dan mata merahnya. Energi dahsyat yang keluar dari tubuhnya tadi terhenti dan sikapnya seperti manusia biasa. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia akhirnya berhasil menembus batas kemampuannya dan mencapai ketinggian baru? Penatua Long, Penatua Tianshan, dan Xiao Kuanren saling memandang. Mereka tidak percaya Xiao Luo telah kembali menjadi manusia normal. Mereka tidak mengetahui sejauh mana kekuatan Xiao Luo, dan hanya ada dua kemungkinan, Xiao Luo telah mencapai alam yang berada di atas mereka, atau dia telah kembali ke bentuk aslinya. Xiao Luo saat itu sudah berdiri tepat di depan mereka. Tanpa menunggu mereka mengucapkan sepatah kata pun, dia berlutut dan membungkuk hormat pada mereka bertiga. Dia mengungkapkan penghargaannya yang tulus atas upaya mereka, dan berkata, kepada kedua senior, dan kakek tua, terima kasih telah meningkatkan kekuatanku. Luo, apakah kamu sudah sadar? Xiao Kuanren bertanya dengan penuh semangat. Xiao Luo tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, benar. Aku bertarung melawan kekuatan menakutkan yang ada di dalam diriku, tapi berkatmu, aku benar-benar menekannya. Dan itulah alasan mengapa saya bisa melampaui batas kemampuan saya, mendapatkan kembali kesadaran saya, dan memiliki kendali penuh atas tubuh saya.
Xiao Luo, Gu Qiansui berlari menuju Xiao Luo tanpa peduli dan memeluknya. Semuanya baik-baik saja sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi, kata Xiao Luo sambil menepuk punggungnya dengan lembut dan menghiburnya. Bocah kecil yang bau, siapa sangka kamu akan berhasil? Bagaimana perasaanmu saat ini? Penatua Tianshan memandang Xiao Luo dengan tidak percaya, dan dia salah tentang dia, karena Xiao Luo bukanlah iblis yang dinubuatkan yang akan menghancurkan dunia. Meskipun wujud monster berwarna putih yang dia hadapi sebelumnya adalah iblis, Xiao Luo kini telah mendapatkan kembali kewarasannya dan dia tidak lagi terlihat jahat. Saya pikir saya baik-baik saja. Xiao Luo tidak menunjukkan emosi, dan dia menunjukkan kepercayaan diri pada dirinya sendiri. Adik junior, di mana pedang naga tuan kita? Penatua Long tiba-tiba bertanya. Penatua Tianshan meliriknya dan berkata, mengapa kamu menanyakan hal itu? Tentu saja Xiao Luo yang mencobanya. Bahkan surga pun tidak dapat menggunakan pedang naga itu, jadi mengapa tidak membiarkan Xiao Luo mencobanya dan melihat apakah dia bisa mengendalikannya? Jika dia bisa, berikan padanya. Selain itu, pedang itu dipenuhi dengan semangat keadilan dari sang guru, dan itu akan membantu mereka yang berusaha melakukan hal yang benar. Elder Long menepuk pahanya, mengingat kekuatan yang ditunjukkan Xiao Luo ketika dia kehilangan kendali sebelumnya. Ya Tuhan, pedang ini ditakdirkan untuk Xiao Luo, serunya. Saat menyebutkan pedang naga, Penatua Tianshan membawa Xiao Luo dan yang lainnya menuju puncak gunung di belakang guanya. Setelah sampai di puncak, mereka bisa melihat sebuah danau kecil dengan diameter sekitar 10 kaki. Danau itu jernih dan uap panas mengepul dari permukaannya. Itu tampak seperti dongeng. Mereka bisa merasakan suhunya sedikit lebih tinggi dari biasanya. Pegunungan Tianshan membeku sepanjang tahun, mengapa ada danau di sini? Xiao Kuanren melihat sekeliling. Wajahnya dipenuhi keraguan. Dia berjalan menuju danau dan mengangkat tangannya untuk merasakan air. Dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, air di sini sebenarnya hangat. Pada saat itu, Gu Qiansui dengan lembut berbisik ke telinga Xiao Luo, Xiao Luo, ini adalah sumber air panas yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi begitu, Xiao Luo menganggukkan kepalanya. Elder Long seakan memikirkan sesuatu, bertanya kepada Elder Tianshan, adik perempuan, jangan bilang kamu menyembunyikan pedang naga di bawah sungai. Mengapa hal itu tidak mungkin? Penatua Tianshan melihat sekilas ke arah Penatua Long, dan berkata, bila naga menghasilkan panas setidaknya 12 jam sehari. Sangat sulit untuk mandi air hangat di pegunungan Tianshan. Dengan meletakkannya di sana, ia dapat mencairkan seluruh salju dan es sehingga tercipta sumber air panas alami. Selama waktu luang kami, saya selalu mandi di sini bersama Little Snow. Setelah mendengar itu, Xiao Kuanren benar-benar terdiam. Dia bertanya-tanya betapa gilanya Penatua Tianshan karena dia menggunakan pedang naga untuk membuat sumber air panas untuk mandinya. Wajah Gu Qiansui menjadi sedikit merah. Tuannya mengatakan hal seperti itu pasti membuatnya merasa sedikit malu. Di sisi lain, dagu Elder Long hampir terjatuh. Dengan rasa ngeri, dia berkata kepada tetua Tianshan, adik perempuan, jika Tuan mendengar hal ini dari dunia bawah, tidakkah menurutmu kamu akan membuatnya marah hingga mati lagi? Lupakan saja, kamu mungkin bahkan tidak bisa menutup-tutup peti matinya. Hentikan omong kosongmu yang bau itu. Saya memanfaatkannya sebaik mungkin. Kamu tidak tahu apa-apa. Penatua Tianshan meludahi wajahnya sambil mengatakan itu. Elder Long tanpa daya menyeka air liur dari wajahnya dan tidak bisa berkata-kata. Bocah nakal, pergilah ke dasar danau dan ambil pedang naga, teriak Penatua Tianshan. Oke, Xiao Luo berjalan ke depan. Dia tidak melompat ke danau. Sebaliknya, dia mengulurkan kedua telapak tangannya, dan menggunakan kekuatannya. Dia menggunakan kekuatan batin sejati dan melepaskannya dari telapak tangannya. Kekuatan batin sejati berubah menjadi dua penghalang tak terlihat, membagi danau hangat menjadi dua. Saat Xiao Luo menyebar ke kedua sisi, air mengalir dari tengah ke kedua sisi dan perlahan-lahan memperlihatkan dasar danau yang kering. Teguk, Gu Qianlin yang berdiri tepat di belakang mau tidak mau menelan sedikit air liur. Dia akhirnya menyadari sekarang bahwa dia dan Xiao Luo berasal dari dua dunia yang berbeda, atau mungkin lebih tepatnya, keduanya berada pada level yang berbeda. Xiao Luo yang membelah danau itu seperti dewa, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Dibandingkan dengan dia sekecil semut. Dasar danau tidak rata dan dipenuhi bebatuan pegunungan yang bisa Anda temukan di mana saja. Setelah danau terbelah, dasar danau terlihat semakin lebar, dan tidak lama kemudian, terlihat sebilah pisau yang ada di sarungnya. Ia berdiri tegak dan tergeletak di dasar danau di dalam sarungnya. Ada naga emas tercetak di sarung dan gagangnya. Jika digabungkan, itu membentuk naga emas bercakar 5. Aku belum pernah melihat ini selama lebih dari 1000 tahun, tak kusangka pedang naga masih terlihat sama. Elder Long dengan penuh semangat menyedot pedang itu ke udara ke tangannya. Mau tak mau dia bermain-main dengannya, melihatnya dengan sepasang mata keruh. Melihatnya seperti melihat tuan lama kita. Saya merasa sangat kewalahan sampai-sampai saya hampir menangis. Dia menoleh, menatap tetua Tianshan, dan menegurnya dengan tatapan tegas, adik perempuan, kamu keterlaluan. Bagaimana kamu bisa memanfaatkan pedang naga untuk mandi? Pernahkah Anda memikirkan tentang pedang naga? Saya yakin mereka sangat tidak mau melakukan hal itu. Diam, Penatua Tianshan tidak mau repot-repot berbicara dengannya, dan berkata kepada Xiao Luo, anak nakal yang bau, cobalah untuk menghunus pedangnya. Biarkan aku mencobanya dulu. Saya mungkin tidak memiliki cukup kekuatan di masa lalu, tetapi saya tidak pernah bermalas-malasan selama 1000 tahun terakhir dan telah berlatih sangat keras. Mungkin saya akhirnya memiliki kemampuan untuk menariknya keluar sekarang. Memikirkan masa lalu, Elder Long dipenuhi dengan banyak keluhan. Sambil mengatakan itu, dia meletakkan pedang itu di atas kepalanya dan mencoba menghunuskannya dengan pose paling keren dengan satu tangan di sarungnya dan tangan lainnya di gagang. Namun meskipun dia menggunakan seluruh kekuatan yang dimilikinya, hingga urat di dahinya menyembul, bila pedang itu tidak mau bergerak. Sepertinya dia tidak mampu menghunuskannya, dan pada akhirnya, wajahnya memerah, dan dia perlahan menyerah. Senior, kamu bahkan tidak bisa menghunus pedangnya. Xiao Kuanren merasa sangat sulit mempercayainya. Itu hanya sebilah pedang, bagaimana mungkin dia tidak bisa menghunusnya? Ini terlalu tidak realistis. Elder Long sedikit malu. Dia melemparkan pedangnya ke Xiao Kuanren, dan berkata dengan tidak ramah, karena kamu begitu percaya diri, cobalah. Xiao Kuanren menurut dan mencoba menghunuskan pedang naga. Namun setelah mencobanya, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Seolah-olah bilah dan sarungnya menyatu dan tidak bergerak sedikit pun. Dia akhirnya menggunakan semua kekuatan yang dimilikinya tetapi tetap tidak bisa melakukannya. Dia berseru, pedang yang aneh. Pasti itu aneh. Tuanku membuat ini menggunakan besi dingin surgawi dan menempanya selama 9.981 hari. Roh pedang sudah hidup di dalamnya, jika pedang naga tidak mengenali orang tersebut, maka kamu bisa melupakan menggunakannya, kata Elder Long sambil mengelus jenggotnya yang tidak ada.
Bung menelepon Long, saya sangat senang Anda menyadari batas kekuatan Anda sendiri, kata Penatua Tianshan dengan sinis. Adik perempuan, kamu, Elder Long sangat malu hingga wajahnya memerah lagi. Dia mencoba mengganti topik pembicaraan dengan tergesa-gesa dan mengambil pedang dari Xiao Kuanren, menyerahkannya kepada Xiao Luo. Xiao Luo, cobalah. Pedang naga adalah segalanya yang tuanku miliki. Ia mungkin hanya mengenali tuanku sebagai pemiliknya, meskipun kamu tidak bisa menghunusnya, kamu tidak perlu merasa malu, karena, oh tidak. Sambil mengatakan itu, suaranya tiba-tiba berhenti, dan ekspresi ketakutan terlihat di wajahnya. Mata Penatua Tianshan, Xiao Kuanren, Gu Qiansui, dan Gu Qianlin terbuka lebar. Saat Xiao Luo mengambil alih pedangnya, dia berhasil menghunusnya dengan mudah. Saat bilahnya terhunus, aura seperti pedang yang agung menyebar ke sekeliling mereka dengan bilah sebagai pusatnya. Aura emas di hati setiap orang, seolah-olah naga emas yang membumbung tinggi dan mengaum, menghantam jiwa setiap orang. Ya Tuhan, Penatua Long tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah. Dia menggunakan seluruh kekuatan yang dia miliki dan masih tidak bisa melepaskannya, tapi Xiao Luo mampu melakukannya tanpa banyak usaha sama sekali. Dia tidak pernah membayangkan hal ini bisa terjadi. Pedang itu mengakui Luo sebagai pemiliknya. Xiao Kuanren sangat bersemangat. Penatua Tianshan memandang Xiao Luo dengan tidak percaya, dasar bocah nakal. Xiao Luo sedikit mengernyit karena pedang naga itu sedang menyedot kekuatan batin sejatinya. Saat ia menyedot kekuatan batin sejatinya, aura emas perlahan menghilang, dan digantikan dengan cahaya merah. Seluruh badan pedang dan sarungnya yang berwarna hitam perlahan berubah menjadi merah jahat. Bilahnya yang awalnya hangat dan menghasilkan banyak panas, berubah menjadi dingin, dan jenis dingin itulah yang mampu menyebabkan seseorang menggigil tak terkendali. Senior, apa yang terjadi? Xiao Luo tampak bingung dan bertanya pada Penatua Tianshan dan Penatua Long. Bagaimana bisa pedang naga emas itu sekarang bersinar aneh dalam warna merah darah? Ini berarti kekuatan batin sejati Anda condong ke arah kekuatan yin. Bilah naga mengubah karakteristiknya berdasarkan sifat kekuatan batin sejati penggunanya, jelas Elder Long. Penatua Tianshan menambahkan, kekuatan batin sejati tuan kita condong ke arah yang, itulah sebabnya bila pedang itu diselubungi cahaya keemasan dan menghasilkan panas. Jadi itu alasannya, Xiao Luo merasa nyaman setelah memahami kebenarannya. Dia tidak perlu khawatir lagi, karena ini adalah sifat dari pedangnya. Sekarang dia akhirnya meningkatkan kekuatannya, satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah menuju Arcana Land. Dia terus-menerus mengkhawatirkan Suli dan tidak ingin menyia-nyiakan waktu sedetik pun. Melihat kekuatanmu sekarang, memotong ruang seharusnya tidak menjadi masalah bagimu. Penatua Long berkata sambil mengelus janggutnya yang tidak ada, tutup matamu dan rasakan dunia dengan hatimu. Jelajahi setiap sudut dunia ini. Anda pada akhirnya akan menemukan penghalang di ruang angkasa, dan di baliknya, Anda akan menemukan dimensi kekacauan. Lewati dimensi ini, dan Anda akan mencapai Arcana Land di sisi lain. Xiao Luo mengikuti bimbingan Elder Long dan menutup matanya, menggunakan kekuatan barunya untuk menjelajahi ruang di sekitarnya. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi ilusi, dan akhirnya, dinding transparan berkilauan seperti selubung air berkilauan yang bergoyang di atas langit. Ini seharusnya menjadi penghalang ruang angkasa. Xiao Luo perlahan melayang lalu terbang menuju dinding di langit itu. Dengan pedang naga di tangannya, dia menebas penghalang tanpa ragu-ragu. Slash, retakan hitam tiba-tiba muncul di langit. Ini mengungkapkan apa yang tampak seperti terowongan, perjalanan waktu, yang memancarkan aura aneh dan misterius. Sebagai orang yang berpikiran modern, Gu Qianlin telah terkejut dengan apa yang dia lihat pada tiga makhluk luar biasa, Penatua Long, Penatua Tianshan, dan Xiao Kuanren. Dan sekarang, dengan satu tebasan, Xiao Luo membelah langit untuk memperlihatkan celah misterius. Dia selalu berpikir apa yang dia lihat adalah kebenaran, tapi dia sekarang menyadari bahwa dia tidak lebih dari pepatah katak di dalam sumur. Ada banyak hal di dunia ini yang belum dia pahami sepenuhnya. Luo, kamu mau berangkat sekarang? Xiao Kuanren bertanya. Xiao Luo, di udara dengan kaki dalam posisi lotus, melihat ke bawah dan menjawab, ya kakek. Jaga dirimu, segera kembali jika keadaan menjadi tidak terkendali, dan bertarung di lain hari. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Xiao Kuanren lebih mengkhawatirkan keselamatan Xiao Luo daripada menyelamatkan Suli. Sudah lama sejak klan Xiao menghasilkan seorang jenius yang bisa membangkitkan garis keturunan mereka. Tidak mungkin Xiao Kuanren kehilangan dia begitu saja. Dipahami, Xiao Luo mengakui senior klannya, lalu mengangguk dengan hormat kepada Penatua Tianshan dan Penatua Long, dan berkata, kepada kedua seniorku, terima kasih banyak. Pergilah, balas dendam pada klan cahaya. Elder Long, yang yakin dengan kemampuan Xiao Luo, mendongak dengan penuh semangat dan berkata, saya yakin Raja Pedang dari klan cahaya tidak akan pernah memimpikannya hal ini. Seorang pria yang dia injak dengan mudah belum lama ini, kini memiliki kekuatan untuk melawannya. Aku penasaran ingin melihat seperti apa ekspresi wajahnya saat dia merasakan kekuatanmu. Ini akan menyenangkan, haha, haha. Bocah kecil yang bau, ingat ini. Salju kecil adalah wanitamu juga. Bahkan setelah menyelamatkan permaisurimu, kamu harus terus merawat salju kecil dengan baik, teriak tetua Tianshan. Xiao Luo mengangguk dan menatap Gu Qiansui, yang tersipu, dan berkata, salju kecil, tunggu aku. Gu Qiansui mengangguk dan menjawab, Xiao Luo, kamu harus berhati-hati. Saya akan. Xiao Luo menjawabnya dengan senyuman di wajahnya. Dia melirik Gu Qianlin dengan dingin, sebelum berbalik dan memasuki kehampaan melalui celah di langit. Saat memasuki kehampaan, hukum fisika tidak lagi berlaku. Retakan itu tiba-tiba menutup dan akhirnya menghilang. Orang tua bermarga Long, siapakah permaisuri bocah nakal yang bau itu? Dan mengapa orang-orang dari klan cahaya membawa pergi permaisurinya? Penatua Tianshan bertanya karena penasaran. Adik junior, apakah kamu baru mengetahui hal-hal sekarang? Anda seharusnya menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepada saya sejak awal, Guru Elder Long sambil mengangkat alisnya. Apa maksudmu? Jawab tetua Tianshan, tampak agak bingung. Nama permaisuri Xiao Luo adalah Suli, dan dia adalah selebriti wanita yang sangat terkenal. Tapi dia memiliki identitas lain sebagai Yang Mulia Klan Cahaya. Apa yang dia katakan mengejutkan Penatua Tianshan. Apa, Yang Mulia Klan Cahaya, yang berasal dari generasi yang sama dengan tuan kita? Elder Long mengangguk dan menjawab, itu benar. Menurut Raja Pedang dari Klan Cahaya, Yang Mulia dari Klan Cahaya menyegel ingatannya dan turun ke 6 alam keberadaan untuk menerobos kemacetan. Mengalami naik turunnya kehidupan sebagai manusia biasa akan membantunya menerobos hambatan saat dilahirkan kembali. Ya Tuhan, Penatua Tianshan terkejut ketika dia mendengar itu. Adik perempuan, lihat dirimu. Mengapa terlihat terkejut? Saya tidak percaya Anda begitu terkejut sehingga Anda bahkan berbicara dalam bahasa Inggris, kata Penatua Long. Permaisuri bocah nakal itu adalah Yang Mulia Klan Cahaya. Bukankah itu cukup untuk mengejutkan siapapun?
Penatua Tianxian menatap lelaki tua itu dengan mata melotot, dan berkata, dia adalah seseorang yang mampu mengendalikan ribuan makhluk di Arcana Land, dan duduk tepat di puncak hierarki. Berbalik untuk melihat Xiao Kuanren, apakah kamu tahu klan Xiaomu telah menghasilkan penjahat tingkat atas? Tidak disangka dia tidur dengan Yang Mulia Arcana Land. Itu berarti dia mencoba untuk menguasai Arcana Land. Itu, Xiao Kuanren tidak tahu harus berkata apa dan hanya berdiri di sana sambil tersenyum malu. Adik perempuan, tenanglah. Baik itu penguasa atau yang mulia dari tanah Arcana, dia tetaplah seorang wanita, dan tidak peduli seberapa cakap atau kuatnya seorang wanita, dia pada akhirnya akan tetap menjadi istri seorang pria, kata Penatua Long. Apa menurutmu yang mulia klan cahaya bersedia menjadi wanita yang tinggal di samping bocah nakal bau itu? Penatua Tianxian mencibir dengan dingin dan terkekeh. Dia adalah otoritas tertinggi di Arcana Land. Ribuan makhluk sujud di hadapannya. Begitu dia mendapatkan kembali ingatannya, dia akan merasakan hubungan yang dia jalani di sini adalah hubungan yang bernasib buruk dan memilih untuk menghapusnya. Cara termudah dan tercepat adalah membunuh bocah nakal bau itu. Xiao Kuanren tersentak. Itu adalah kemungkinan yang berbeda, seperti yang dialami Yang Mulia Arcana Land selama ribuan tahun hidupnya. Begitu ingatannya pulih, mengapa dia bersedia kembali bersama Luo? Jelas, tidak ada jaminan dia tidak akan membunuhnya. Adik junior, berhentilah mengatakan hal-hal menakutkan seperti itu. Itu akan membuat orang takut ketika mereka mendengarnya, kata Elder Long. Hal-hal yang menakutkan, Penatua Tianxian mencibir, sebagai seorang wanita, dan sebagai wanita yang juga telah hidup sangat lama, saya dapat menepuk dada saya dan bersumpah bahwa ini pasti akan terjadi. Elder Long tetap diam dan mengerutkan alisnya. Sisanya juga tidak mengatakan apapun. Xiao Luo telah bekerja sangat keras untuk meningkatkan kekuatannya dan menemukan jalan ke Arcana Land. Bagaimana jika musuh yang harus dia hadapi bukanlah penjaga klan cahaya, melainkan Suli? Memikirkannya saja sudah terasa kejam dan tragis. Sungguh mengecewakan bagi Xiao Luo. Itu tidak akan terjadi. Aku yakin Suli tidak akan melakukan itu pada Xiao Luo. Gu Qiansui berkata sambil menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak ada yang membalasnya. Suasana rumit yang tak dapat dijelaskan memenuhi udara. Di satu sisi adalah Yang Mulia Tanah Arcana, dan di sisi lain adalah bintang baru dari klan Xiao. Percikan apa yang akan muncul ketika mereka bertemu, dan adakah yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi? Xiao Luo melangkah ke dimensi kekacauan, dan suasana menjadi sangat sunyi. Tidak ada kehidupan sama sekali, dan itu hanyalah kehampaan kegelapan yang tak ada habisnya. Namun, saat itu tidak terlalu gelap sehingga Xiao Luo tidak bisa melihat tangannya sendiri. Setelah matanya menyesuaikan diri dengan kegelapan, dia bisa melihat sekeliling dalam radius 4 meter dengan cukup jelas. Topografi medannya relatif datar, dan suhunya cukup dingin untuk membekukan air. Namun, nafas yang dihembuskan Xiao Luo tidak membentuk kabut apapun. Xiao Luo dengan hati-hati maju sampai dia tiba di aula utama, sebuah bangunan yang tingginya lebih dari 10 kaki. Dia tidak tahu bahan apa yang mereka gunakan untuk membuatnya, tapi itu dibuat dengan warna hitam dan menghasilkan kilau. Pintu masuk utama yang sangat besar menyerupai mulut menganga iblis ganas bertaring. Itu sangat mengintimidasi. Setelah diperiksa lebih dekat, seluruh aula sepertinya dibangun dengan tema monster ganas, dan memberikan kesan menakutkan. Ini pasti kuil dewa kekacauan yang kakek tua sebutkan kepadaku. Berdiri di pintu masuk, Xiao Luo melihat ke dalam. Ada terowongan gelap yang memberi kesan akan menarik jiwa seseorang ke dalamnya hanya dengan menatapnya dalam waktu lama. Pintu masuk ke aula utama gelap gulita, dan Xiao Luo bahkan tidak bisa melihat secercah cahaya pun. Ia merasakan udara dingin berhembus dari dalam, diiringi suara desisan lembut. Xiao Luo menenangkan dirinya. Dia memfokuskan pikirannya dan memvisualisasikan bagaimana klan cahaya membawa Suli melalui terowongan ini, dan melewati tanah Arcana setelah mereka meninggalkan dimensi kekacauan. Tanpa ragu lagi, dia melangkah ke aula dan berjalan dengan langkah panjang. Manusia rendahan, beraninya kamu mengambil setengah langkah ke kuil ini. Aku, Tuhan, Allahmu, akan membakarmu menjadi abu. Tepat pada saat itu, Xiao Luo mendengar suara tidak menyenangkan datang dari dalam kuil. Suara itu bergema melalui terowongan dan bergema dengan ancaman yang gelap. Peringatan itu mengejutkan Xiao Luo, dan dia segera mundur. Suara yang kuat itu memberikan pengaruh yang luar biasa pada mereka yang masuk. Itu adalah suara yang tidak bisa dianggap enteng, dan siapapun yang berbicara tidak akan kalah kemampuannya dibandingkan Elder Long. Dengan tangan terlipat penuh hormat, Xiao Luo membungkuk dan menyapa, "Senior, apakah kamu penguasa Dewa Kekacauan?" Junior Xiao Luo memperkenalkan dirinya. "Saya memiliki sesuatu yang penting untuk ditangani dan harus melewati Arcana Land. Saya harap Anda mengizinkan saya lewat, Senior. Tahukah kamu bahwa tidak seorang pun boleh melakukan perjalanan antara dua dunia ini? Tindakan Anda akan merusak keseimbangan kedua dunia. Sebagai Master God of Chaos, tugasku adalah mencegah hal seperti itu terjadi. Meninggalkan, kembalilah ke tempat asalmu dan lupakan memasuki tanah Arcana." Suara berwibawa bergema di ruang gelap. Xiao Luo tidak akan menyerah begitu saja. Dengan tangan terlipat, dia membungkuk lagi. Dia mengulangi, "Senior, ada sesuatu yang penting yang harus saya lakukan dan harus memasuki Arcana Land. Saya harap Anda mengizinkan saya lewat, Senior." "Manusia, apakah kamu mencoba membuatku marah? Percayakah Anda bahwa Master God of Chaos akan menghancurkan tubuh dan jiwa Anda?" Suara itu meraung, dan sepertinya Tuan Dewa Kekacauan sedang gusar. "Senior, aku percaya padamu. Tapi saya punya keperluan mendesak untuk pergi ke sana." Xiao Luo menundukkan kepalanya. Dia tidak ragu-ragu lagi dan melewati pintu masuk aula utama. Xiao Luo mendapati dirinya berada di lorong panjang beraspal yang menyerupai katakombe di bawah makam besar. Saat itu dingin, dan jarak pandang buruk, bahkan lebih rendah dari terowongan gelap tempat dia berasal. Tetapi Xiao Luo dapat menggunakan kesadaran surgawinya untuk merasakan letak medan dan telah membentuk gambaran kasar jalan itu di benaknya. "Manusia, kamu memiliki keberanian. Saya menghormatinya, dan saya bersedia menyelamatkan nyawa Anda jika Anda mundur sekarang. Kalau tidak, bahkan 9 dewa dan Buddha pun tidak bisa menyelamatkanmu." Mengancam dewa utama kekacauan. Xiao Luo mengabaikannya. Master God of Chaos menolak untuk menunjukkan dirinya, dan Xiao Luo bertanya-tanya apa alasannya. Bagaimana jika dia hanya menggertak dan tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan dirinya? Kalau tidak, bukankah dia akan mengambil tindakan alih-alih menyuarakan ancamannya? Tentu saja itu hanya firasat. Meskipun bukan itu masalahnya, Xiao Luo masih berniat memasuki aula. Dia tidak peduli jika segunung pedang dan lautan api menantinya. Kamu yang memintanya. Jangan salahkan aku ketika aku membakar tubuh dan jiwamu, dasar manusia rendahan." Cemberut sang Master God of Chaos, sambil tertawa sinis. Xiao Luo secara naluriah memegang pedang naganya erat-erat dan memastikan dia waspada. Lubang kematian. Suara Master God of Chaos menggelegar sekali lagi. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, tanah di bawah Xiao Luo runtuh menjadi sebuah lubang.
Itu dipenuhi dengan sejumlah besar tiang yang setajam pedang dan mengarah ke atas. Jika dia jatuh ke dalam lubang itu, pasak-pasak itu pasti akan menembusnya. Tapi Xiao Luo bisa melayang, dan dia melayang di udara. Jebakan semacam ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Dia mengerutkan alisnya dan melihat semua tiang yang terpasang di lantai lubang. Mau tak mau dia bertanya-tanya apakah ini adalah salah satu trik Master God of Chaos. Apakah dia tidak membungkuk terlalu rendah? Master God of Chaos sepertinya terjebak dalam posisi yang canggung. Dia terdiam beberapa saat dengan tidak nyaman sebelum dia terbatuk sedikit dan berkata, batuk, ini hanya makanan pembuka. Jangan terlalu sombong, manusia. Tuhanmu, akan memastikan kamu berubah menjadi abu. Api yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, suhu naik drastis saat nyala api yang kuat melonjak di dalam lorong seperti api neraka. Itu muncul entah dari mana dan langsung menerangi lorong gelap. Suhu api itu sangat tinggi dan menjadi ancaman bagi Xiao Luo. Tapi itu bukanlah ancaman yang terlalu besar bagi Xiao Luo yang melayang di udara dengan kaki bersilang dalam posisi lotus dan menggunakan kekuatan batin sejati untuk menciptakan penghalang pelindung yang tak terlihat. Api berkobar dan menelan gelembung itu, namun tidak melukainya. Dia bertahan dengan teguh seperti batu karang yang kokoh di lautan yang bergejolak, dan semburan api neraka tidak dapat membahayakannya. Manusia, kamu cukup mengesankan. Sekarang, hadapi api level 10-ku. Master God of Chaos meraung, dan dalam sekejap, intensitas api meningkat secara signifikan. Seperti binatang buas yang marah dan mengaum dengan marah, suhunya naik hingga lebih dari 1000 derajat. Panas yang menyengat perlahan-lahan mengatasi gelembung pelindung Xiao Luo, dan pakaiannya hangus dan rontok. Tak lama kemudian, bahkan kulitnya memerah dan timbul lepuh yang parah. Manusia, apakah kamu masih ingin pergi ke Arcana Land? Tuhanmu, di sini peduli terhadap semua makhluk hidup. Jika kamu berjanji untuk pergi sekarang dan kembali ke dunia asalmu, aku akan menghentikan apinya dan menyelamatkan nyawamu. Kata Tuan Dewa Kekacauan. Maaf, senior, tapi aku harus pergi ke Arcana Land. Xiao Luo mengertakkan gigi dan menahan panas terik dalam suhu tinggi yang dapat melelehkan baja. Dagingnya kini mengalami trauma parah, dan mengeluarkan darah serta jaringan hialin. Namun, rasa sakit ini tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dideritanya di penjara langit dan bumi. Baiklah kalau begitu, kamu akan terbakar menjadi abu. Raung Tuan Dewa Kekacauan. Nyala api melonjak dalam lautan api yang tak berujung menuju Xiao Luo. Tapi pada saat itu, pedang naga bergetar dan melayang ke udara dengan sendirinya. Itu mulai berputar dengan kecepatan tinggi dan menimbulkan api di lorong. Saat nyala api menyerbu ke arahnya, dan pedang naga melahap semuanya seperti monster yang kelaparan. Bilahnya menghabiskan segalanya tidak peduli seberapa kuat apinya, dan setelah apinya padam, lorong itu tiba-tiba kembali ke kondisi damai. Bilah naga berputar di udara sebelum kembali ke Xiao Luo, lalu sedikit bergetar seolah sedang bersendawa, sebelum mendarat di tangannya. Kamu bahkan bisa memakan api. Xiao Luo melongok ke arah pedang naga dengan tidak percaya karena pedang itu memancarkan cahaya merah darah yang jahat. Itu memang pedang yang berharga dan memiliki kesadaran untuk melindungi pemiliknya dalam situasi yang mengerikan. Seolah mengakui kekaguman dan rasa terima kasih Xiao Luo, pedang naga berdengung dan bergetar sedikit. Suhu di lorong yang gelap kembali normal. Luka bakar di tubuh Xiao Luo mulai sembuh dengan cepat. Dia menenangkan dirinya sebelum memanggil Master God of Chaos sekali lagi, "Senior, bisakah kamu mengizinkanku masuk?" Suhu di lorong yang gelap kembali normal. Luka bakar di tubuh Xiao Luo mulai sembuh dengan cepat. Dia menenangkan dirinya sebelum memanggil Master God of Chaos sekali lagi, "Senior, bisakah kamu mengizinkanku masuk?" Balasan Master God of Chaos muncul setelah jeda singkat. Manusia rendahan, apakah menurut Anda sudah lulus ujian? Bermimpilah. Batu besar yang tak terkalahkan. Sebuah batu bundar, berukuran diameter sekitar 10 meter, jatuh dari atas lorong gelap dengan bunyi gedebuk. Batu besar, berbentuk seperti bola penghancur, berguling ke arah Xiao Luo, dan seluruh lorong bergemuruh karena pergerakannya. Apakah ini dewa penguasa kekacauan? Akankah Master God of Chaos merendahkan diri dan menggunakan trik murahan seperti itu? Xiao Luo mengerutkan alisnya dan meragukan identitas sebenarnya dari Master God of Chaos. Saat batu berbentuk bulat itu berguling mendekat, Xiao Luo membelahnya menjadi dua dengan menggunakan pedang naganya. Dua bagian dari batu besar yang terbelah itu melesat melewatinya. Senior, jika kamu ingin menghentikanku masuk, lebih baik kamu menunjukkan dirimu. Bisakah kamu berhenti menggunakan trik seperti ini? Pada saat ini, Xiao Luo kurang menghormati Master God of Chaos, yang menolak untuk menunjukkan dirinya. Rasanya seperti seseorang bersembunyi di balik bayang-bayang, menarik tuas untuk mengaktifkan jebakan ini. Xiao Luo langsung menuju ke ujung lorong yang lain. Master God of Chaos tiba-tiba menjadi sangat marah. Dia mengutuk tindakan Xiao Luo dan mengutuknya dengan kata-kata dengki. Manusia sialan, kamu telah menyinggung martabat Tuhan karena kebodohanmu. Cepat dan berhenti, Anda tidak dapat maju lebih jauh. Jika tidak, Tuhanmu, akan mengirimmu ke neraka tingkat 9 di mana kamu tidak akan hidup atau mati. Kamu tidak mau mendengarkan, ya. Kemudian Tuhanmu, akan mengirimkan prajurit caotiknya. Mereka akan menggerakkan ototmu, mengupas kulitmu, dan menyalakan lentera langitmu. Semakin banyak Xiao Luo mendengarkan, semakin dia kesal. Meskipun nada suaranya bernada memerintah, semakin banyak dia berbicara, semakin jelas bahwa dia tidak pantas dihormati. Xiao Luo sekarang marah dan ingin menemukan orang di balik trik ini. Dia akan menyeretnya keluar dari bayang-bayang, apapun yang terjadi. Di tengah lorong, jalan setapak semakin lebar. Itu adalah persimpangan antara depan dan belakang, dengan diameter lebih dari 10 kaki. Di dindingnya, api putih berkobar, menyerupai api fosfor putih yang membara. Cuacanya tidak hangat sedikit pun dan juga tidak terlalu terang. Xiao Luo melihat pintu besar di ujung sana. Pintu besar itu memancarkan aura kuno dan menakutkan, seolah-olah sudah sering terlihat selama bertahun-tahun. Di atas pintu terdapat paku tembaga yang tersusun rapi secara horizontal dan vertikal. Gagang pintunya berbentuk dua kepala singa tembaga yang menggigit dua cincin tembaga. Mungkinkah Master God of Chaos ada di sini? Xiao Luo berhenti di depan pintu. Dipenuhi rasa ingin tahu, dia mengulurkan tangannya dan mendorong pintu raksasa itu hingga terbuka. Astaga, manusia, hentikan tindakan bodohmu sekarang. Ada binatang buas yang tersegel di sana. Jika kamu membiarkannya keluar, akan ada kehancuran, baik di Arcana Land atau di dunia asalmu. Xiao Luo bisa mendengar suara sedikit gugup dari Master God of Chaos yang menggelegar di lorong. Xiao Luo ragu-ragu, namun sejak berada di sini, telinganya hampir kapalan karena mendengarkan semua hoaks itu. Dia menolak untuk mempercayai apa yang dikatakan suara itu dan menggunakan sejumlah besar kekuatan untuk membuka pintu besar itu. Yang menyambutnya adalah cahaya yang menyilaukan dan aula dengan luas sekitar 100 meter persegi.
Kelihatannya sangat modern, dan ada teknologi yang digunakan. Ada ubin di lantai, dan dindingnya dicat putih seluruhnya. Langit-langit gantungnya tampak seperti aula pertemuan umum negara Hua. Di tengahnya ada sofa kulit. Di sampingnya berdiri sebuah meja dengan komputer yang dilengkapi dengan alat input suara. Di dinding menghadap meja, 26 layar perak digabungkan membentuk layar besar. Pada layar komposit raksasa, seseorang dapat memantau situasi di lorong. Xiao Luo terkejut menemukan kantor modern di dimensi kekacauan. Namun yang paling mengejutkannya adalah bebek putih yang duduk di depan meja. Bebek itu mengenakan pakaian seperti manusia. Ia mengenakan seragam angkatan laut dan dasi merah tergantung di dadanya. Itu tampak seperti tokoh kartun yang biasa dia tonton saat kecil, Donald Duck. Begitu Xiao Luo masuk, dia menatap bebek itu. Manusia dan bebek saling menatap selama lebih dari 10 detik. Orang yang berbicara tadi bukan kamu, kan? Xiao Luo bertanya. Dia memecah kesunyian terlebih dahulu dan menunjuk bebek itu. Itu bukan aku, jawab bebek itu. Bebek itu menggelengkan kepalanya untuk menyangkalnya, tapi karena dia lupa mematikan mikrofon, suaranya bergema ke seluruh area. Ada perbedaan besar antara suara bebek dan suara yang pernah didengar Xiao Luo sebelumnya. Tapi tidak peduli suara siapa itu, siapapun bisa tahu bahwa itu adalah suara seseorang yang berteriak sekeras-kerasnya. Ini bebek yang bisa bicara. Apakah itu bebek atau goblin? Jauh di lubuk hati, Xiao Luo sedikit terkejut. Namun dia tahu bahwa dewa penguasa bukanlah seekor bebek. Bebek ini sedang bermain-main. Dia berjalan menuju bebek untuk memeriksa lebih dekat. Dia melihat dengan cermat untuk melihat apakah itu bebek asli, atau jika itu adalah seseorang yang mengenakan pakaian bebek. Bebek itu mudah marah. Melepas headsetnya, dia menatap Xiao Luo dan merengut, dasar bocah nakal, apa yang kamu lihat? Pernahkah kamu melihat bebek secantik saya? Anda sebaiknya percaya bahwa kakek bebek ini akan menghancurkan tubuh dan jiwa Anda. Hancurkan tubuh dan jiwa. Dia tidak yakin pada awalnya. Namun setelah mendengar kata-kata tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa suara yang didengarnya di lorong itu berasal dari bebek kecil ini. Jadi, itu kamu. Hah. Meskipun Xiao Luo terkejut karena seekor bebek dapat berbicara, apa yang dia saksikan bukanlah hal-hal yang dapat dilihat oleh orang biasa. Jadi, dia menerima segala sesuatunya apa adanya. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih kepala bebek itu. Dia melihat sekeliling aula dan berkata, makhluk liar dan besar. Anda, bukankah kamu hanya seekor bebek? Kurang ajar, dasar manusia. Kamu bersikap kasar kepada dewa, sekarang. Singkirkan tangan kotormu dariku. Kalau tidak, kakek bebek akan mengirimmu ke neraka tingkat 9 di mana kamu tidak bisa hidup atau mati. Teriak bebek itu. Dia mengepakkan sayapnya, yang juga merupakan lengannya, dan terus mengintimidasi Xiao Luo. Xiao Luo sama sekali tidak takut. Itu membuatnya kesal memikirkan bagaimana bebek itu telah mengacaukannya sebelumnya. Dan sekarang, dia harus mendengarkan ocehan dan gertakannya. Sambil menunggu, dia memukul kepala bebek itu tanpa ampun. Pukulan itu menghantam topi angkatan laut bebek itu, dan benjolan yang terlihat langsung muncul di kepalanya. Bebek itu sangat kesakitan hingga mulai menjerit. Dengan mata terbuka lebar, bebek itu menatap Xiao Luo dengan kejam dan berkata, beraninya kamu tidak menghormati kakek bebek. Kamu manusia rendahan, kakek bebek akan memakanmu. Makan aku, kamu sebaiknya percaya bahwa aku akan mencabut semua bulumu sekarang dan mengubahmu menjadi bebek panggang. Seru Xiao Luo. Dia sangat marah tetapi pada saat yang sama tidak bisa menahan tawa. Dia mencabut bulunya. Bulu-bulu putih memenuhi udara, dan jeritan menyakitkan bebek itu bergema di aula. Dasar manusia sialan, berhenti sekarang, kalau tidak, kakek bebek akan membunuhmu. Bunuh aku, Xiao Luo mencibir dan terus memetik seperti orang gila. Tunggu, hentikan. Saya menyerah. Berhenti memetik. Jika kamu terus mencabutnya, semua buluku tidak akan ada lagi, teriak bebek. Sangat kesakitan hingga ia mulai menangis. Ia meratap terus-menerus. Xiao Luo akhirnya berhenti untuk melihat bebek yang menyedihkan itu. Dia berbalik untuk menuju sofa untuk duduk. Xiao Luo adalah seorang tamu tetapi berperilaku seperti tuan rumah. Dengan lembut, dia berkata, jawablah beberapa pertanyaan saya dengan jujur. Jika tidak, Anda bisa melupakan untuk menyimpan sehelai bulu pun di tubuh Anda. Dia telah mencabut banyak bulu. Bebek itu memiliki bintik-bintik kosong di tubuhnya, tempat Xiao Luo mencabut paksa bulunya. Darah mengalir dari lukanya dan perlahan menetes ke lantai. Beberapa bulunya sudah berlumuran darah, dan bebek itu tampak menyedihkan. Xiao Luo tidak dapat menahan perasaan bahwa dia mungkin berlebihan. Setelah beberapa saat, dia tidak lagi merasa bersalah. Bebek yang bisa berbicara ini adalah seekor penjahat, karena luka-lukanya cepat sembuh, dan semua bulu yang hilang itu tumbuh kembali. Tak lama kemudian, ia tampak diremajakan dan kembali ke tampilan aslinya. Apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Tanya bebek itu, terlihat meragukan Xiao Luo. Xiao Luo bertanya, di mana Master God of Chaos? Apa hubunganmu dengannya? Dia adalah pemilikku dan tuanku. Dia membawaku ke sini 500 tahun yang lalu dan mengajariku seni bela diri, dan cara berbicara. Setiap kali saya menyebut pemilik saya merasa berterima kasih padanya. Jika bukan karena dia, bebek ini mungkin sudah mati bahkan sebelum dia bisa menetas dari telurnya. Bebek ini tidak akan pernah melupakan kebaikannya seumur hidupku. Dalam hatiku, pemilikku bagaikan cahaya yang membuat duniaku terang. Berhenti, saya bertanya di mana Master God of Chaos berada saat ini. Aku tidak pernah bertanya padamu bagaimana kamu bertemu dengannya, setelah Xiao Luo dan mengerutkan kening. Bebek itu penuh omong kosong. Dia bisa memutarbalikkan pembicaraan dari topiknya. Oh, pemilikku pergi ke luar negeri untuk berlibur. Sebelum dia pergi, dia menyuruhku untuk menjaga kuil dengan baik. Saya tidak mengizinkan siapapun melakukan perjalanan antara kedua dunia. Bebek yang berbicara berkata dengan tatapan tulus, sebelum ini terjadi, tidak ada yang bisa melewati jebakan yang dipasang bebek ini, kecuali Anda. Saat saya melindungi kuil ini, kedua dunia tetap damai. Tidak ada gangguan sama sekali. Lalu setengah bulan yang lalu, bagaimana Anda menjelaskan dua orang dari klan cahaya yang melakukan perjalanan antara kedua dunia? Tanya Xiao Luo. Dia menganggap bebek itu tidak jujur. Pertanyaan itu menyebabkan wajah bebek itu memerah. Namun pihaknya tetap menolak mengakuinya. Bebek itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ada dua orang dari klan cahaya yang melakukan perjalanan antara kedua dunia. Tidak mungkin, itu tidak terjadi. Jika itu tidak terjadi, lalu mengapa saya ingin pergi ke Arcana Land? Xiao Luo berkata sambil tersenyum kesakitan saat dia mengingat gambar suli yang diambil. Kamu berencana untuk menyelamatkan wanita itu? Bebek yang berbicara bertanya tanpa sadar dan kemudian menyadari bahwa dia melakukan kesalahan dengan mengungkapkan pesta dari Arcana Land. Sekarang menjadi jelas bahwa ada orang-orang dari klan cahaya yang melakukan perjalanan antara kedua dunia. Itu benar, dia adalah istriku. Xiao Luo mengabaikan kesalahan itu dan menjawab.
Tiba-tiba, bebek yang berbicara itu meletakkan sayapnya di bahu Xiao Luo dengan rasa empati yang dalam, dan berkata, "Nak, ada satu hal yang paling dibenci kakek bebek, yaitu memisahkan dua kekasih. Baiklah kalau begitu, bebek ini akan pergi ke Arcana Land bersamamu dan membantumu mendapatkan gadismu kembali." Apakah itu terdengar bagus? Benar, julukanku adalah Raja Segala Bebek, juga dikenal sebagai Kaisar Bebek. Karena kita telah berpapasan, menurutku ini adalah takdir. Bebek ini berpikir bahwa semakin aku melihatmu, semakin menyenangkan penampilanmu. Apakah normal untuk menyingkat Raja Segala Bebek menjadi Kaisar Bebek? Tanya Xiao Luo. Kaisar Bebek memasang ekspresi aneh di wajahnya dan menepuk bahu Xiao Luo dengan santai. Jangan khawatir tentang detail kecil seperti itu. Yang perlu Anda ketahui hanyalah bahwa saya adalah Kaisar Bebek. Anda terlihat seperti berusia 20-an. Bebek ini berumur 500 tahun, jadi menurut umurnya, bebek ini adalah senior-senior Anda. Protokol menetapkan bahwa Anda memanggil saya sebagai leluhur Anda, tetapi bebek ini tidak akan mengambil keuntungan dari Anda. Kamu hanya perlu memanggilku sebagai kakek bebek Kaisar. Dia telah mencabut banyak bulu. Bebek itu memiliki bintik-bintik kosong di tubuhnya, tempat Xiao Luo mencabut paksa bulunya. Darah mengalir dari lukanya dan perlahan menetes ke lantai. Beberapa bulunya sudah berlumuran darah, dan bebek itu tampak menyedihkan. Xiao Luo tidak dapat menahan perasaan bahwa dia mungkin berlebihan. Setelah beberapa saat, dia tidak lagi merasa bersalah. Bebek yang bisa berbicara ini adalah seekor penjahat, karena luka-lukanya cepat sembuh, dan semua bulu yang hilang itu tumbuh kembali. Tak lama kemudian, ia tampak diremajakan dan kembali ke tampilan aslinya. Apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Tanya bebek itu, terlihat meragukan Xiao Luo. Xiao Luo bertanya, di mana Master God of Chaos? Apa hubunganmu dengannya? Dia adalah pemilikku dan tuanku. Dia membawaku ke sini 500 tahun yang lalu dan mengajariku seni bela diri, dan cara berbicara. Setiap kali saya menyebut pemilik saya merasa berterima kasih padanya. Jika bukan karena dia, bebek ini mungkin sudah mati bahkan sebelum dia bisa menetas dari telurnya. Bebek ini tidak akan pernah melupakan kebaikannya seumur hidupku. Dalam hatiku, pemilikku bagaikan cahaya yang membuat duniaku terang. Berhenti, saya bertanya di mana Master God of Chaos berada saat ini. Aku tidak pernah bertanya padamu bagaimana kamu bertemu dengannya, setelah Xiao Luo dan mengerutkan kening. Bebek itu penuh omong kosong. Dia bisa memutarbalikkan pembicaraan dari topiknya. Oh, pemilikku pergi ke luar negeri untuk berlibur. Sebelum dia pergi, dia menyuruhku untuk menjaga kuil dengan baik. Saya tidak mengizinkan siapapun melakukan perjalanan antara kedua dunia. Bebek yang berbicara berkata dengan tatapan tulus, sebelum ini terjadi, tidak ada yang bisa melewati jebakan yang dipasang bebek ini, kecuali Anda. Saat saya melindungi kuil ini, kedua dunia tetap damai. Tidak ada gangguan sama sekali. Lalu setengah bulan yang lalu, bagaimana Anda menjelaskan dua orang dari klan cahaya yang melakukan perjalanan antara kedua dunia? Tanya Xiao Luo. Dia menganggap bebek itu tidak jujur. Pertanyaan itu menyebabkan wajah bebek itu memerah. Namun pihaknya tetap menolak mengakuinya. Bebek itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ada dua orang dari klan cahaya yang melakukan perjalanan antara kedua dunia. Tidak mungkin, itu tidak terjadi. Jika itu tidak terjadi, lalu mengapa saya ingin pergi ke Arcana Land? Xiao Luo berkata sambil tersenyum kesakitan saat dia mengingat gambar Suli yang diambil. Kamu berencana untuk menyelamatkan wanita itu? Bebek yang berbicara bertanya tanpa sadar dan kemudian menyadari bahwa dia melakukan kesalahan dengan mengungkapkan pesta dari Arcana Land. Sekarang menjadi jelas bahwa ada orang-orang dari klan cahaya yang melakukan perjalanan antara kedua dunia. Itu benar, dia adalah istriku. Xiao Luo mengabaikan kesalahan itu dan menjawab. Tiba-tiba, bebek yang berbicara itu meletakkan sayapnya di bahu Xiao Luo dengan rasa empati yang dalam, dan berkata, Nak, ada satu hal yang paling dibenci kakek bebek, yaitu memisahkan dua kekasih. Baiklah kalau begitu, bebek ini akan pergi ke Arcana Land bersamamu dan membantumu mendapatkan gadismu kembali. Apakah itu terdengar bagus? Benar, julukanku adalah Raja Segala Bebek, juga dikenal sebagai Kaisar Bebek. Karena kita telah berpapasan, menurutku ini adalah takdir. Bebek ini berpikir bahwa semakin aku melihatmu, semakin menyenangkan penampilanmu. Apakah normal untuk menyingkat Raja Segala Bebek menjadi Kaisar Bebek? Tanya Xiao Luo. Kaisar Bebek memasang ekspresi aneh di wajahnya dan menepuk bahu Xiao Luo dengan santai. Jangan khawatir tentang detail kecil seperti itu. Yang perlu Anda ketahui hanyalah bahwa saya adalah Kaisar Bebek. Anda terlihat seperti berusia 20-an. Bebek ini berumur 500 tahun, jadi menurut umurnya, bebek ini adalah senior-senior Anda. Protokol menetapkan bahwa Anda memanggil saya sebagai leluhur Anda, tetapi bebek ini tidak akan mengambil keuntungan dari Anda. Kamu hanya perlu memanggilku sebagai kakek bebek Kaisar. Leluhur, kakek. Ketika Xiao Luo mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri dan mengetuk kepalanya lagi. Kaisar Bebek melotot dan berkata, dasar bodoh, kenapa kamu mengetukku lagi? Jika kamu menyebut dirimu Kaisar atau kakek lagi, aku pasti akan berubah menjadi bebek tak berbulu, ancam Xiao Luo. Benar saja, Kaisar Bebek kehilangan kesabaran, tetapi tidak berani berkata apa-apa lagi. Setelah lama menatap bebek itu, Xiao Luo menertawakan dirinya sendiri. Aneh sekali, kenapa aku membuang-buang waktu dengan bebek tak berguna sepertimu? Berjalan ke sini hanya membuang-buang waktu dan membuang-buang waktu berdebat dengan bebek. Dengan itu, dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Nak, tunggu aku, ayo pergi ke Arcana Land bersama-sama. Kaisar Bebek menangis. Sus, ha, plus. Ujung pedang naga berkilat, dan seketika Xiao Luo menempelkannya ke tenggorokan bebek. Rasa baja dingin membuatnya menggigil. Xiao Luo berbalik dan menatap bebek itu. Kalau begitu beri aku alasan untuk membawamu ke Arcana Land. Aku bisa membantumu, kata Kaisar Bebek. Apakah kamu melihat dirimu seperti binatang buas? Kamu hanya bebek yang tidak berguna, jadi tolong urus urusanmu sendiri, goda Xiao Luo. Saat Kaisar Bebek mendengar ini, dia menjadi marah. Nak, jangan meremehkan bebek. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku tetaplah murid dari Master God of Chaos. Meskipun aku mungkin tidak terampil, tapi dalam seni melarikan diri, aku tidak ada duanya. Seni melarikan diri. Xiao Luo tidak mengolok-olok bebek itu lagi, karena Arcana Land adalah negeri yang asing baginya. Tidak diketahui makhluk kuat macam apa yang ada di dunia itu. Jika dia menghadapi lawan yang tangguh, dia mungkin perlu mundur secara strategis. Bagaimana kita bisa melarikan diri? Apakah cukup bagimu untuk melarikan diri sendiri, atau bisakah kamu membawa orang lain bersamamu? Tentu saja, saya bisa mengajak orang lain saat kami melarikan diri, tapi itu hanya terbatas pada satu orang. Hanya saja cara membuat orang mengungsi terlalu memalukan untuk dibicarakan, kata Kaisar Bebek.
Metode macam apa yang tak terkatakan itu? Xiao Luo bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar Bebek terkekeh dan mengeluarkan cerutu dari suatu tempat. Dia menyalakannya dan menghirupnya. Aku harus menggunakan cakarku untuk meraih asterisnismu, lalu menerbangkanmu. Wajah Xiao Luo langsung menjadi gelap. Ini adalah bebek tak berguna yang penuh dengan omong kosong dan tidak layak untuk disia-siakan lagi. Enyah, Xiao Luo memikirkan Kaisar Bebek dan berbalik menuju pintu keluar. Tunggu, bocah. Anda tidak bisa meninggalkan kuil begitu saja. Anda tidak akan pernah mencapai ujung yang lain tanpa bimbingan saya. Xiao Luo mengabaikannya dan mendorong pintu hingga terbuka, tetapi pemandangan di matanya membuatnya tercengang. Lorong tempat dia masuk sudah tidak ada lagi di depannya. Sebaliknya, itu adalah kehampaan kegelapan. Jangan keluar dari ambang pintu. Di luar berbahaya. Kaisar Bebek mengambil sebuah buku dan berlari mendekat. Kemudian, dia menyelipkan separuh buku itu ke dalam kehampaan gelap di depannya. Saat dia menariknya kembali, hanya tersisa separuh bukunya. Separuh lainnya sepertinya telah dilahap kegelapan. Ini adalah nihilitas. Apapun yang memasukinya akan langsung berubah menjadi nihiliti. Kecuali tuanku, Tuan Dewa Kekacauan, tidak ada yang berani memasukinya, karena ini adalah kekuatan absolut dari dimensi kekacauan. Bagaimana bagian luarnya berubah menjadi nihiliti ini? Xiao Luo bertanya, lalu dia menambahkan, cepat, langsung ke intinya. Dimensi kekacauan memiliki kesadaran, dan mencegah orang melakukan perjalanan antara dua dunia. Jika Anda tidak memasuki aula ini lebih awal tetapi malah berjalan melalui lorong yang panjang, Anda akan mencapai ujung yang lain. Kesadaran dimensi kekacauan tidak akan mampu mendeteksimu sama sekali, dan tidak akan mengubah segalanya menjadi nihiliti, Kaisar Bebek menjelaskan. Xiao Luo tidak mempercayai kejahatan ini. Dia melemparkan kekuatan batin sejati ke jarinya untuk melindunginya dan mendorongnya ke dalam kehampaan yang gelap. Saat dia mengulurkan tangan, rasa sakit yang menusuk menyentak ujung jarinya. Dia menarik tangannya seolah-olah dia tersengat listrik dan membawanya ke matanya untuk diperiksa lebih dekat. Daging di ujung jari telunjuk kanannya teroksidasi seolah-olah direndam dalam larutan asam. Dan kuku jarinya tampak terkorosi parah. Dasar bodoh, sekarang apakah kamu percaya kata-kata Kaisar Bebek Agungmu? Bebek itu mengudara seolah menyiratkan bahwa Xiao Luo akan menderita sia-sia jika dia memilih untuk tidak mendengarkan nasihat bijaknya. Dengan menggunakan sayap bebeknya yang menyerupai tangan manusia, dia memegang cerutu dan menghisap beberapa isapan. Katakan padaku, bagaimana aku harus pergi? Xiao Luo meraih seragam angkatan laut bebek itu dan mengangkatnya ke udara. Dia sudah mulai tidak sabar dan merasa seperti sedang dipermainkan oleh bebek tak berguna ini. Kita tidak bisa pergi sekarang. Kita harus menunggu hingga nihilisme menghilang. Merasakan aura dingin dan menyeramkan yang terpancar dari Xiao Luo, Kaisar Bebek menggigil. Berapa lama kita harus menunggu? Suara Xiao Luo sedingin es karena dia sangat ingin segera sampai ke Arcana Land, sebaliknya, dia harus membuang waktunya menunggu di sini. Perasaan tidak berdaya itu seperti api yang berkobar membakar seluruh tubuhnya. Ini, hanya 10-15 hari. Mata Kaisar Bebek berputar-putar dengan canggung di rongganya saat dia berbicara dengan gelisah. Namun, ketika bebek itu melihat mata Xiao Luo melotot karena marah, dia segera menambahkan, kita berada di sini di dimensi kekacauan, dan dibandingkan dengan dua dunia di luar, waktu masih tetap. Tidak peduli berapa lama kita tinggal di sini, itu hanya sekejap mata di dua dunia di luar. Mendengar ini, Xiao Luo akhirnya sedikit tenang. Dia melepaskan Kaisar Bebek dan menjatuhkannya ke tanah. Bokong Kaisar Bebek menyentuh tanah terlebih dahulu, menyebabkan dia mengumpat kesakitan. Sialan bocah nakal, bagaimana kamu bisa memperlakukan orang yang lebih tua sedemikian rupa? Kamu akan tersambar petir. Xiao Luo mengabaikan bebek itu dan langsung berjalan ke sofa. Dia mengambil majalah dari meja di depannya lalu bersandar dengan santai dan membacanya. Menunggu kehampaan menghilang adalah waktu yang sangat lama bagi Xiao Luo. Penantian panjang menimpanya, jadi dia mulai bermeditasi untuk menenangkan diri. Dia menutup matanya untuk mengedarkan energi internalnya untuk menghabiskan waktu. Di sini, di aula ini, semua kebutuhan hidup tersedia, dan lemari es besar berisi banyak makanan. Ada daging, minuman, air, sayuran, dan bahan makanan lainnya. Sesekali otomatis isi kulkas terisi. Di salah satu sudut aula ada dapur, dan di sudut lain ada kamar mandi. Seolah penantian lama belum cukup, Xiao Luo juga harus menghadapi bebek yang cerewet dan menyebalkan. Kaisar Bebek tidak melakukan apapun sepanjang hari, dan dia akan memasak sesuka hati atau memilih buku dan menyilangkan kaki untuk membacanya, dan terkadang, dia berjalan mondar-mandir di aula dengan sepasang sayap bebek di belakang punggungnya dan merenungkan tentang kehidupan. Pantat bebeknya bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan pada beberapa kesempatan, Xiao Luo ingin menendangnya. Xiao Luo menyadari bahwa bebek menyebalkan ini diam-diam akan menonton video berperingkat X. Tentu saja, video ini berbeda dari yang ditonton manusia dan merupakan film dokumenter tentang perkawinan hewan, jadi Xiao Luo memberinya julukan, bebek bejat. Dari mana asal semua benda di aula ini? Xiao Luo bertanya. Dia sangat penasaran, karena semua peralatan ini modern. Tuanku membawanya dari dunia asli. Aku diberitahu bahwa polusi di dunia asalmu terlalu parah. Lingkungannya buruk, dan energi spiritualnya tipis. Orang-orang yang tinggal di sana memiliki tubuh yang sangat tidak sehat dan masa hidup yang sangat pendek, bukan? Kaisar Bebek bertanya. Xiao Luo tersenyum tapi tidak berkata apa-apa. Namun, dia setuju dengan hal ini. Memang benar, lingkungan di dunia asli tidak diragukan lagi telah tercemar. Ada polusi udara, polusi air, polusi tanah, polusi suara, pestisida, radiasi, dan banyak lagi, jadi mengapa dunianya tidak memiliki lingkungan yang keras? Tapi dunia asli tidak semuanya buruk, maksudku, ada teknologi yang maju. Mengenai penemuan hebat Anda, saya sangat menyukai komputer. Saya tidak hanya bisa menggunakannya untuk menonton acara, tapi saya juga bisa bermain video game dan mendengarkan musik dengannya. Saya bahkan bisa meniru suara master menggunakan beberapa software. Ini hanyalah sebuah penemuan yang spektakuler. Kaisar Bebek duduk di depan komputernya sambil menyatakan kekagumannya pada mereka. Xiao Luo mau tidak mau berkomentar, sayang sekali komputermu tidak terhubung ke internet. Jika Anda online, Anda akan menemukan lebih banyak hal menarik. Dia telah memeriksa komputer Bebek sebelumnya, dan meskipun ada banyak film dokumenter tentang hewan, dia hanya punya satu film tentang manusia. Itu adalah film berbahasa Kanton, jadi Bebek ini terkadang menggunakan kata-kata umpatan dalam bahasa Kanton dalam pidatonya. Ya, saya selalu ingin melihat dunia luar. Kaisar Bebek sangat antusias, dan itu memenuhi matanya dengan kegembiraan. Jadi, itu sebabnya kamu ingin mengikutiku ke Arcana Land, kan? Xiao Luo berkata sambil terkekeh. Ya ampun, apakah sudah jelas sekali? Kaisar Bebek menutup mulutnya dengan sayapnya yang seperti tangan, tampak seperti anak kecil yang lugu.
Saya telah tinggal di aula ini sejak saya lahir, dan saya belum pernah melihat dunia luar. Meski usiaku lebih dari 500 tahun, sudut pandangku lebih dangkal dibandingkan anak berusia 3 tahun. Tolong, bersimpatilah dengan situasiku dan ajaklah aku bersamamu. Saya berjanji tidak akan menjadi beban. Apakah kamu tidak takut Master God of Chaos akan menghukummu ketika dia mengetahuinya? Xiao Luo bertanya. Menghukum? Tidak, dia sedang berlibur ke dunia luar. Kenapa aku tidak bisa istirahat juga? Kaisar Bebek berencana mengambil risiko. Dia sangat ingin melihat dunia di luar sana untuk waktu yang lama. Dan, jika dia memiliki kemampuan untuk menembus dimensi kekacauan, dia pasti sudah meninggalkan aula seperti penjara ini sejak lama. Bicara dunia luar, saya begitu terpesona dengan dunia luar. Menurut tuanku, ada dua pihak yang menguasai dunia luar, klan Ultimate Martial, dan klan Ultimate Tech. Tanah Arcana di sini dan dunia aslinya mirip dengan klan-klan dari dunia luar. Arcana Land mewakili klan Ultimate Martial sedangkan dunia asli mewakili klan Ultimate Tech. Xiao Luo tiba-tiba menjadi serius dan bertanya, apa itu klan Ultimate Martial, dan apa itu klan Ultimate Tech? Perjelaslah hal itu. Bagaimana aku membuatnya lebih jelas? Izinkan saya memberi Anda sebuah contoh, jika manusia ingin terbang, mereka memerlukan bantuan pesawat terbang. Ini milik bidang teknologi tertinggi. Beberapa dapat terbang menggunakan kemampuannya tanpa bantuan pesawat, mereka termasuk dalam ranah bela diri tertinggi. Demikian pula, menggunakan perangkat komunikasi untuk berkomunikasi dalam jarak 1000 mil termasuk dalam ranah teknologi tertinggi. Mereka yang dapat mengirimkan suara mereka menggunakan kekuatan batin mereka untuk berkomunikasi termasuk dalam ranah bela diri tertinggi. Kaisar Bebek memegang cerutu di mulutnya dan mulai merokok. Terlepas dari apakah itu Ultimate Martial atau Ultimate Tech, mereka semua dapat mencapai hasil yang sama. Di dunia luar, mereka selalu menjadi rival. Apakah sekarang sudah lebih jelas? Dia berkata. Xiao Luo akhirnya memahami masalah ini dengan lebih baik. Ia bahkan curiga jika klan Ultimate Tech menemukan sistem jenius tersebut. Satu klan mewakili seniman bela diri terbaik, dan klan lainnya mewakili kekuatan dan kecerdikan sains. Semakin tinggi kemajuannya, semakin besar kemungkinan dia akan menghargai betapa sedikitnya yang dia ketahui. Dalam benak Xiao Luo, dia telah membentuk pemahaman tentang alam semesta yang luas dan rumit yang disebut peradaban dunia luar. Dan dibandingkan dengan peradaban ini, dunia yang dia kenal tidaklah berarti. Klan Ultimate Martial dan klan Ultimate Tech membentuk alam semesta. Dunia aslinya dan tanah Arcana adalah versi miniatur dari klan ini. Xiao Luo tiba-tiba merasakan luasnya alam semesta ini dan betapa kecilnya dia jika dibandingkan. Tapi dia juga tahu bahwa semakin kuat dia, semakin tinggi level yang bisa dia capai. Tapi, dia tidak punya keinginan untuk pergi ke dunia luar dan hanya ingin tetap berada di dunianya, di rumahnya sendiri dengan cinta dalam hidupnya. Itu adalah keinginan yang sederhana dan biasa saja. 10 hari kemudian, nihiliti di luar akhirnya menghilang. Kaisar Bebek telah lama mengemas ranselnya dan siap berangkat bersama Xiao Luo untuk melihat keajaiban negeri Arcana. Seluruh ranselnya hanya berisi beberapa pakaian. Aku tidak setuju untuk mengajakmu. Xiao Luo memutar matanya. Meskipun Xiao Luo menganggap Bebek ini cukup membantu, dia curiga Kaisar Bebek masih akan menjadi beban. Selain itu, para petualang biasanya membawa serta monster mistis yang keren, jadi dia tidak ingin terjebak dengan bebek putih sialan ini. Rasanya canggung dalam segala hal. Apa? Ketika Kaisar Bebek mendengarnya, dia membeku dan duduk di tanah, lalu mengamuk. Dasar bajingan, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Bukankah kita berteman? Apakah kamu harus mengorbankan nyawamu untuk menunjukkan dunia kepadaku? Dia menangis. Dia menangis dengan sedih dan tampak persis seperti Donald Duck. Xiao Luo tidak bisa berkata-kata, tapi dia bertekad untuk tidak membawa serta Kaisar Bebek. Selain menjadi beban, bagaimana jika Master God of Chaos kembali dan menyadari bahwa dia telah mengeluarkan bebek itu? Hal ini bisa menjadi penyebab potensial masalah yang tidak perlu. Bebek, jagalah kuil dengan baik untuk tuanmu, sampai jumpa saat aku kembali. Dia melambai padanya dan meninggalkan ruangan. Melangkah keluar menuju terowongan berbentuk silinder, ia melanjutkan ke sisi lain candi. Terowongan gelap gulita itu dingin, dan tampak seperti hantu jahat yang tinggal di dalamnya. Memikirkan bagaimana dua pria dari klan cahaya memaksa istrinya melewati terowongan ini di bawah paksaan, Xiao Luo mempercepat langkahnya dan mencapai pintu keluar dalam waktu setengah jam. Pintu keluar di sisi ini menyerupai pintu masuk dunia asli. Keduanya menyerupai kepala iblis, dan jalan keluarnya adalah mulut iblis yang menganga. Jika dia tidak melihatnya sendiri saat dia berjalan melewati kuil, dia mungkin berpikir bahwa dia kembali ke tempat yang sama seperti sebelumnya. Dia kemudian menutup matanya untuk merasakan adanya penghalang ruang angkasa. Ketika dia berhasil mendeteksinya, dia menghunus pedangnya dan segera menebas penghalang itu. Meninggal dunia, retakan terbentuk di dimensi kekacauan, dan tampak seperti jalan menuju surga, karena menyilaukan dan sulit untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya. Xiao Luo mengerutkan kening dan melangkah ke celah itu tanpa ragu-ragu. Saat matanya menyesuaikan diri dengan cahaya, dia melihat daratan yang ditutupi hutan lebat dan langit biru yang luas. Ada juga gugusan gunung yang tinggi, dan dia memandang ke bawah ke lanskap ini seperti dewa. Xiao Luo melayang di langit yang tinggi dan melihat sungai besar berkelok-kelok di dalam hutan. Udaranya menyegarkan. Di negeri ini, bahkan bernapas pun terasa seperti kenikmatan tanpa beban. Tidak ada tanda-tanda polusi industri dan kabut asap. Dunia terasa seperti baru saja dibersihkan oleh pancuran musim semi dan jernih bagaikan cermin. Dia juga bisa merasakan banyaknya energi spiritual yang melimpah di dunia ini. Jadi ini negeri Arcana. Xiao Luo melakukan skill levitation dan terbang melintasi hutan tanpa batas. Retakan yang dia buka di dimensi kekacauan menutup dengan cepat dan akhirnya menghilang ke cakrawala. Tiba-tiba, kicauan burung yang melengking terdengar di udara. Xiao Luo melihat ke sumber panggilan dan itu membuatnya terkejut. Seekor burung raksasa yang ditutupi bulu merah tua terbang ke arahnya dari jauh. Ketika ia melebarkan kedua sayapnya sepenuhnya, ia memiliki lebar sayap 20 meter, menjadikannya monster besar yang cukup besar untuk menghalangi matahari. Burung Phoenix. Xiao Luo tanpa sadar memikirkan nama burung raksasa ini. Ia memiliki kepala ayam, leher burung pipit, punggung kura-kura, dan ekor ikan. Bukankah ini burung mitos, burung Phoenix, seperti yang tercatat dalam gulungan Sanhai? Dia tidak percaya makhluk seperti itu ada di manapun. Kamu bocah, tunggu apa lagi? Menghindari. Tiba-tiba, Xiao Luo mendengar suara familiar sang kaisar bebek, tetapi dia tidak punya waktu untuk mencari-cari karena burung Phoenix sudah dekat. Dibandingkan dengan burung mitos, Xiao Luo tampak seperti burung pipit kecil di samping pesawat komersial. Oleh karena itu, tidak menghindar bukanlah suatu pilihan. Burung Phoenix raksasa terbang melewati Xiao Luo dan mengirimkan hembusan angin ke arahnya.
Jika bukan karena kekuatan Xiao Luo yang kuat, dia akan terlempar oleh hembusan angin ini dan kehilangan kendali di udara seperti layang-layang yang patah. Ketika dia pulih, dia menyadari bahwa ada burung phoenix lain karena keduanya menangis dengan keras. Mereka saling mematuk dalam penerbangan dan menyerang dengan cakar tajam seolah-olah mereka adalah musuh satu sama lain. Pertarungan berlangsung sengit dan banyak bulu merah yang rontok dari tubuh mereka dan melayang ke tanah. Cakar tajam mereka juga mengakibatkan luka parah, dan darah tumpah dari langit. CRASH+. Mereka terus bertarung hingga jatuh ke tanah, menghancurkan sebagian besar hutan. Sayap mereka mengepak dengan liar dan mengaduk pasir menjadi tornado dahsyat yang mengamuk di area sekitarnya. Binatang raksasa seperti itu pada dasarnya sangat teritorial. Itu pasti karena salah satu dari mereka telah memasuki wilayah yang lain. Suara Kaisar Bebek sepertinya berbicara tepat di telinganya. Xiao Luo berbalik dan melihat bebek seukuran lalat berdiri di bahunya, memberikan komentar tentang pertarungan antar burung phoenix. Apa yang kamu lihat, ini kekuatan sihirku, aku bisa mengontrol ukuran tubuhku sesuka hati. Kaisar Bebek berkata sambil balas menatap Xiao Luo. Aku sedikit curiga ketika kamu begitu patuh, tapi sepertinya kamu memang berencana untuk menyelinap, bentak Xiao Luo. Kaisar Bebek menamparkan leher Xiao Luo dengan tangannya. Sayap, dan berkata, dasar bajingan, jika aku tidak melakukan trik ini, tidak mungkin kamu membiarkanku ikut. Saya menyebut strategi ini, apakah kamu mengerti? Tampak. Xiao Luo mengulurkan tangan dan menamparkan bahunya seperti bagaimana dia akan memukul lalat. Arg, mengabaikannya dan terus memukulnya, yakin dia perlu memberi pelajaran pada bebek ini. Arg, aku meledak, jika kamu terus memukulku, aku akan meledak, tolong, hentikan sekarang juga. Arg, aku akan memanggilmu sebagai saudaraku. Tolong, ampuni aku, saudaraku, Arg, berhentilah memukulku, kamu membuatku tersingkir, Arg, saudaraku, aku serius, berhentilah memukulku, kumohon. Mari kita bicarakan hal ini dengan pikiran terbuka, Kaisar Bebek memohon untuk nyawanya. Dia ingin melarikan diri, tetapi Xiao Luo telah menggunakan kekuatan batin sejati untuk menguncinya. Dia tidak dapat melarikan diri, tidak peduli seberapa keras dia mencoba mengepakkan sayapnya. Setelah diberi pelajaran dengan baik, Kaisar Bebek akhirnya menyerahkan martabatnya sebagai bebek dan menyerah pada Xiao Luo. Xiao Luo mengangkatnya lalu meletakkannya di telapak tangannya yang terbuka, dan berkata, kenapa kamu tidak tinggal di kuil saja? Petik 2 tanda tanya. Kenapa kamu harus mengikutiku? Aku bisa mengubahmu menjadi bebek panggang sekarang juga. Baik, jika itu yang kamu inginkan. Tapi aku harus datang. Setelah bajingan dari klan cahaya bernama Curisa itu menyadari bahwa aku menyamar sebagai tuanku, dia menggantungku dan menyiksaku. Dia mempermalukan saya. Perjalanan ke Arcana Land ini adalah perjalanan pertama untuk melihat dunia, tapi juga untuk mendapatkan kembali martabatku. Akhirnya, Kaisar Bebek mengutarakan pikirannya. Curisa, begitu dia mendengar nama pria ini, tanpa sadar Xiao Luo mengepalkan tangannya. Sendi-sendinya mengeluarkan suara retak, dan matanya tidak bisa menahan amarah. Dia tidak akan pernah lupa bahwa orang inilah yang membawa pergi Suli. Orang inilah pula yang melumpuhkan salah satu tangan dan kakinya. Ini adalah kebencian yang mendalam. Jika dia melihat Curisa, dia yakin dia akan kehilangan rasionalitasnya dan akan membunuh Curisa dengan segala yang dimilikinya. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya bahwa Curisa menggantung dan memukulimu? Jika kamu berani berbohong padaku, aku akan membunuhmu. Xiao Luo memandangi Kaisar Bebek dengan matanya dipenuhi niat membunuh yang suram. Dia bisa menerima bahwa bebek menyebalkan itu menarik busur dalam hal lain, tetapi jika dia berani berbohong dan menipu dia untuk masalah ini, jangan salahkan dia. Apalagi dia hanya murid dari Master God of Chaos. Bahkan jika itu adalah Tuhan, dia akan tetap membunuhnya. Meneguk, Kaisar Bebek bergidik dan menelan seteguk air liur dengan susah payah. Ia mengangkat sayap kanannya dan berkata, saya bersumpah jika saya berbohong, petir akan menyambar saya, dan saya akan mati dengan mengenaskan. Saya akan diadili berdasarkan undang-undang transmigrasi di kehidupan saya selanjutnya dan dilahirkan sebagai hewan ternak. Bukankah kamu sekarang adalah ternak? Kata Xiao Luo sambil menyipitkan matanya dengan masam. Kaisar Bebek menggaruk kepalanya dengan canggung. Ah iya, maafkan aku sudah terlalu lama memiliki kemampuan berbicara, dan terkadang membuatku lupa bahwa aku hanyalah seekor bebek yang tampan. Tetap saja, aku tidak berbohong padamu. Curisa itu sama pintarnya dengan kamu, dan dia tahu aku menyamar sebagai tuanku untuk menakut-nakuti mereka agar menyerah melintasi dua dunia. Ketika dia masuk ke aula saya, dia menggantung saya dan memukuli saya selama 7 hari 7 malam, 7 hari 7 malam, saya kehilangan seluruh harga diri saya. Di akhir kata-kata kasarnya yang menyedihkan, dia menangis. Xiao Luo menghela nafas. Sepandai saya, siapapun yang kecerdasannya rata-rata akan segera menyadari bahwa itu bukanlah dewa utama kekacauan, melainkan seorang penipu ulung yang sedang bermain trik di balik keamanan tembok ini. Digantung dan dipukuli selama 7 hari 7 malam, dan dia kehilangan martabatnya. Bagaimana bebek yang tidak berguna bisa memiliki martabat? Sejujurnya, setelah hidup dalam dimensi kekacauan dengan bebek menyebalkan ini selama 10 hari, Xiao Luo memiliki pemahaman yang lebih baik tentang temperamennya. Misalnya, ketika ia berbohong, secara tidak sadar ia akan menghindari melihat Anda. Dan ketika matanya mulai melirik ke sekeliling, itu jelas merupakan tanda rasa bersalah. Tapi sekarang, karakteristik ini tidak muncul, dan itu berarti kata-katanya kemungkinan besar 99%, mendekati 100% dapat dipercaya. Kamu ingin mendapatkan kembali harga dirimu. Apakah kamu memiliki kemampuan itu? Xiao Luo bertanya. Dasar bocah nakal. Yah, saya harus mengatakan itu pertanyaan yang bagus. Ya, tentu saja saya punya kemampuan. Tapi bukan aku yang melawan Curisa, kamulah yang bertarung. Anda dapat membelah dimensi kekacauan dan melakukan perjalanan antara dua dunia, jadi saya sangat menghormati Anda. Jadi, untuk mendapatkan kembali harga diri saya tidak perlu melakukannya dengan tangan saya sendiri. Seperti kata pepatah, menjadikan pihak ketiga sebagai instrumen kejahatan, artinya, kamu akan menghancurkan Curisa atas namaku. Kaisar Bebek mengangkat sayapnya seperti manusia dan mengacungkannya. Menjadikan pihak ketiga sebagai alat kejahatan. Brengsek, Anda sudah mencoba semua trik Anda pada saya dan gagal, namun Anda masih menerima begitu saja. Anda bahkan punya keberanian untuk mengutarakan rencana konyol Anda dengan lantang tanpa keberatan. Tamparan. Xiao Luo sangat kesal sehingga dia mengulurkan tangan dan menamparkan Kaisar Bebek dengan keras. Dukun. Kaisar Bebek menangis dengan sedih. Dengan musuh yang sama, Xiao Luo menerima Kaisar Bebek dan membawa serta bebek yang mengganggu itu. Ia juga memerintahkannya untuk mengecilkan tubuhnya hingga seukuran lalat besar dan tetap berada di bahunya saat bebas. Untuk menentukan arah klan cahaya, perlu bertanya kepada seseorang.
Namun, setelah terbang di atas hutan yang luas sepanjang hari, mereka tidak melihat satu orang pun, dan mereka juga belum sampai di tepi hutan. Sungguh menyedihkan, hutannya terlalu luas, bahkan dengan kecepatan kilat, Anda telah terbang sepanjang hari tanpa mencapai ujungnya. Itu terlalu luas, Kaisar Bebek mengeluh sambil menghela nafas. Xiao Luo juga mengerutkan kening, karena dia telah terbang sepanjang hari, dan itu berarti dia bisa terbang dari titik paling utara Jepang ke titik paling selatan Jepang 2 kali lipat. Dia belum melihat tepi hutan ini, dan dia yakin dia tidak tersesat karena mengambil arah utara. Kini hutan mulai terlihat tak berbatas, atau paling tidak, 2 kali luas Jepang. Ini mungkin terdengar berlebihan, tapi itulah kenyataannya. Xiao Luo memutuskan untuk mendarat setelah terbang sepanjang hari, karena dia sudah lapar. Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi menutupi langit, dan tanaman merambat berumur ribuan tahun sekuat urat naga. Ada gemaraungan dahsyat yang dikeluarkan oleh binatang buas tak dikenal di pegunungan luas. Raungan orang-orang yang berada lebih dekat dengan mereka bergema seperti guntur. Saat malam tiba, predator berkeliaran di hutan yang luas ini, dan geraman mereka selalu mengingatkan akan dunia kejam yang mereka alami. Mengaum, begitu Xiao Luo mendarat, seekor binatang sedang menatapnya. Itu tampak seperti babi hutan. Namun babi hutan ini setidaknya memiliki berat 600 hingga 700 kg dan seperti gunung yang bergerak. Ia mengacungkan cakar tajam pada keempat anggota tubuhnya dan memiliki mulut penuh gigi gergaji yang ganas. Dua gadingnya yang terlihat menonjol-menonjol, dan bagian yang terbuka berukuran setidaknya 20 cm. Musang yang hebat, Xiao Luo sekali lagi mengingat gambar binatang yang bermutasi dalam anekdot San Haijing dan lautan. Binatang bermutasi yang dia lihat ini sangat mirip dengan musang besar yang tercatat dalam kitab klasik San Haijing. Mata musang besar itu merah, mulutnya penuh gigi kuning tajam, berbusa air liur yang menjijikkan. Bocah kecil sialan, sepertinya dia menganggapmu sebagai mangsanya dan ingin membuatkanmu makanan mewah. Suara menjengkelkan Kaisar Bebek terdengar di telinga Xiao Luo. Memperlakukanku sebagai mangsa, mari kita lihat siapa yang akan mendapatkan makanan mewah. Xiao Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus sambil mencibir. Tiba-tiba, musang besar yang mirip babi hutan itu menghentakkan keempat anggota tubuhnya ke tanah dengan kekuatan besar dan menyerbu ke arahnya. Cekatan dan cepat bereaksi, Xiao Luo melompat ke udara untuk menghindari serangan. Musang besar itu menghantam batang pohon besar, melingkari lengan 3 orang dewasa yang terentang, dan pohon besar itu patah menjadi 2 dengan bunyi retakan yang keras. Batang pohon besar itu tumbang dengan keras ke tanah, menimbulkan awan pasir. Sungguh binatang yang gila, kekuatan tumbukannya menumbangkan pohon. Kaisar Bebek diam-diam terkejut. Xiao Luo mengangkat pedangnya ke udara dan menebasnya. Hanya dengan satu tebasan, dia memenggal kepala makhluk raksasa ini, langsung membunuhnya. Beberapa saat kemudian, aroma daging panggang yang menggoda memenuhi udara saat Xiao Luo dan Kaisar Bebek duduk di dekat api unggun, menikmati makanan mereka. Cek, 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 dagingnya enak sekali. Saya belum pernah makan daging panggang lezat seperti ini sebelumnya. Kaisar Bebek telah kembali ke ukuran aslinya, dan perutnya membuncit seperti bola karet saat dia bersantai di rumput, memegang sepotong daging panggang di tangan bebeknya. Dia bersendawa beberapa kali tetapi terus makan, menggigit sedikit demi sedikit dan beristirahat di sela-sela suapan. Xiao Luo mengabaikannya dan mengernyitkan alisnya sambil menatap langit malam. Meskipun mereka telah tiba di Arcana Land, dia menyadari bahwa perjalanan menuju klan cahaya tidaklah mudah. Sudah setengah bulan berlalu, dan jika klan cahaya ingin menyakiti Suli, mereka pasti sudah melakukannya sekarang. Bahkan jika dia bergegas menyelamatkannya, dia tidak akan bisa menghentikan mereka. Dia merasa sangat kesal dan cemas memikirkan keadaan tersebut. Hei, bocah nakal, hewan liar apa yang ingin kamu buru besok? Kaisar Bebek memanggil Xiao Luo, ekspresi kepuasan terlihat di wajahnya yang puas. Bebek panggang, bentak Xiao Luo, suasana hatinya sedang tidak bagus. Kaisar Bebek terkejut sejenak, persetan denganmu, Akeong tanda pagar persen, umpatnya. Saat menikmati daging panggang, kesadaran surgawi Xiao Luo mendeteksi beberapa aura manusia mendekat. Akankah dia akhirnya bertemu dengan orang yang masih hidup? Dia sangat bersemangat, jika dia bertemu manusia manapun, dia bisa menanyakan arah kepada mereka untuk sampai ke lokasi suci klan cahaya. Kemudian, dia akan segera menjalankan formula terbang dan langsung menuju ke sana tanpa berhenti. Wash, plus wash, plus wash, plus. Tiba-tiba, melintas di langit, 4 sosok terbang keluar dari hutan. Mereka sangat lincah dan dipersenjatai dengan busur, pisau, atau tombak di tangan mereka. Begitu mereka melihat wajah Xiao Luo, mereka berempat lengah. Sial, itu bukan salah satu dari bajingan dari surga Gua Ziwei. Ini sangat mengecewakan. Salah satu dari mereka bersumpah. Dia memiliki semua sifat yang dimiliki orang jahat, termasuk wajah panjang gemuk dengan ekspresi menakutkan dan jahat. Beritahu aku tentang itu. Ketika saya melihat api, saya pikir itu adalah bajingan-bajingan itu juga. Sekarang kita sudah bergegas ke sini, ternyata bukan itu masalahnya. Sungguh mengecewakan. Jadi, bajingan-bajingan itu tidak terlalu bodoh, menyalakan api saat mereka berusaha melarikan diri, kata pria lain. Lupakan itu untuk saat ini. Kami sudah terlalu lama mengejar mereka. Saya kelaparan sekarang. Apa yang kita punya di sini? Lili panggang. Sepertinya kita punya sesuatu untuk diperoleh. Pria berwajah lonjong cubi itu tak kuasa menahan ludahnya saat melihat lili panggang di hadapannya. Setelah merasakan tingkat energi Xiao Luo, dia berkata dengan nada menghina, beraninya seorang guru bela diri menjelajah begitu jauh di dalam hutan ini. Anda tidak tahu apa yang sedang Anda hadapi. Tapi Anda cukup beruntung. Anda membunuh Lili. Itu sulit dipercaya. 3 orang lainnya juga tertawa mencemooh setelah mengukur energi Xiao Luo. Mereka tentu tidak akan merasa terancam oleh seorang master bela diri yang tidak penting. Bagaimanapun, mereka adalah roh bela diri, 2 alam di atas master bela diri. Akan semudah menjatuhkan batang kayu bagi mereka untuk membunuh orang ini. Mereka tidak tahu bahwa Xiao Luo sengaja menekan energinya agar tidak ada yang merasa terancam olehnya. Mereka tahu dia adalah seorang master bela diri hanya karena mereka merasakan bagian dari kekuatan batin sejati yang secara tidak sengaja mengalir dari tubuhnya. Apa yang kalian berempat gumamkan? Beritahu kakek bebek kaisarmu sekarang. Bagaimana kita bisa pergi ke tempat suci klan cahaya? Kaisar bebek berdiri sambil memegang ranting tipis, berpura-pura mencabut giginya, meskipun dia tidak memiliki gigi seperti manusia. Apakah bebek itu baru saja berbicara? Keempat roh bela diri itu tercengang dan saling memandang dengan heran. Ada pandangan kagum di mata mereka karena seekor binatang eksotis harus mencapai tingkat iblis binatang sebelum dapat berbicara seperti manusia. Entah bagaimana mereka tidak percaya bahwa bebek rakus dengan perut besar itu adalah iblis binatang. Tidak mungkin, aliran energinya tidak tampak seperti aliran energi iblis binatang. Keempatnya menyelidiki lebih jauh energi kaisar bebek dan dapat merasakan bahwa itu bukanlah iblis binatang.
Itu adalah binatang eksotis tingkat kelima, paling banyak. Lalu ia agak aneh, karena bagaimana ia bisa berbicara. Apa itu tadi? Kamu, ibu yang merunduk. Melihat mereka tercengang dan tidak bisa berkata-kata, Kaisar Bebek sangat kesal hingga dia mengumpat pada mereka. Kemudian dia menamparkan pria berwajah panjang gemuk itu dengan sayapnya, seperti tangan manusia. Omong kosong, kakek bebek Kaisar baru saja mengajukan pertanyaan padamu. Apa yang kamu lihat? Tak satu pun dari Anda yang menjawab saya. Kamu tidak memberikan wajah apapun kepada kakek Kaisar Bebekmu. Pria berwajah tembem panjang yang ditampar itu berdiri tampak tertegun sejenak, dan sudut mulutnya sedikit bergerak. Kemudian dia mengangkat tangannya untuk menamparkan Kaisar Bebek, yang masih di udara, sebagai balasannya. Dia memukul Kaisar Bebek dengan pukulan keras. Dengan suara nyaring, tubuh bebek itu terbang dan menabrak pohon raksasa. Bebek itu lemas dan terjatuh ke tanah tepat di samping batang pohon raksasa itu. Merasa pusing, Kaisar Bebek berdiri dengan gemetar. Kepalanya berputar, dan dia melihat bintang. Sial, aku hampir panik sebelumnya. Itu bukan iblis binatang, tapi hanya bebek terkutuk, hanya binatang eksotis tingkat 5. Desah pria berwajah panjang tembem itu sambil menyeka keringat dingin di keningnya. Tiga lainnya juga merasa lega ketika mereka memastikan bahwa bebek itu bukanlah iblis binatang. Seandainya itu adalah salah satunya, pemimpin mereka tidak akan bisa menampiknya karena monster-monster buas itu terlalu kuat. Bebek itu pasti memakan obat mujarab agar bisa berbicara seperti manusia. Anak muda, kami lapar. Kami akan memakan sebagian daging panggang Anda. Anda tidak akan mendapat masalah dengan itu, bukan? Pria dengan wajah panjang gemuk berkata kepada Xiao Luo dengan acuh. Lalu ia segera membungkuk untuk memotong daging lili dengan pisaunya. Ya, aku punya masalah dengan itu, kata Xiao Luo jujur sambil berdiri. Oh, jawaban Xiao Luo mengejutkan mereka berempat, dan mereka memandangnya dengan jijik sebelum mereka semua tertawa. Brengsek kecil, buka matamu. Lihat di level mana kami berada dan di level mana Anda berada. Beraninya seorang guru bela diri kecil sepertimu menemukan masalah dengan kami. Kami adalah roh bela diri. Apakah kamu sedang mencari kematian? Tempat ini adalah hutan tepian Infinity. Tidak peduli seberapa kuat dukungan yang Anda miliki, jika Anda sendiri tidak cukup kuat, Anda akan terbunuh di sini tanpa bisa melawan. Tentu saja, Anda beruntung kami ingin makan barbeque Anda. Jangan bertingkah seperti bajingan dan pergilah. Keempat pria itu memotong daging dengan pisaunya tanpa menunggu jawaban Xiao Luo. Mereka bertindak seolah-olah dia tidak ada sama sekali. Astaga, brengsek, bagaimana kamu bisa tahan dengan hal ini? Kalahkan mereka. Kaisar Bebek membenci orang-orang itu karena memukulinya. Karena dia tidak cukup kuat untuk membalas, menghasut Xiao Luo adalah satu-satunya cara untuk membalas dendam pada orang-orang itu. Namun, Bebek itu tidak perlu melakukan itu, karena Xiao Luo sudah siap mengambil tindakan. Xiao Luo bukanlah orang yang mudah menyerah dan jika mereka meminta daging kepadanya dengan sopan, dia tidak akan keberatan. Namun keempat roh bela diri itu tetap berada di atas kuda mereka sejak mereka tiba. Mereka bertindak seolah-olah mereka bisa makan barbeque miliknya. Kalau begitu, dia tidak akan membiarkan mereka memakannya. Saya akan menghitung 3. Segera berhenti ketika saya mencapai angka 3. Kalau tidak, mati. Xiao Luo berkata dengan jelas. Pedang naga secara otomatis terbang ke tangannya. Pada awalnya, mereka berempat cukup terkejut dengan ledakan Xiao Luo, tapi tak lama kemudian, mereka tertawa lagi seolah-olah sedang menghadapi orang idiot. Haha, apa aku mendengarnya dengan benar? Orang ini baru saja mengatakan dia akan membunuh kita. Brengsek kecil, apa yang Anda makan untuk tiba-tiba menemukan keberanian Anda? Beraninya kamu berbicara kepada kami seperti itu. Apakah kamu tidak tahu di level mana kamu berada? Buka matamu dan bangun. Anda hanyalah seorang master bela diri kecil, dan siapapun di antara kami dapat membunuh Anda dengan mudah. Apakah kamu tahu itu? Keempatnya tertawa mengejek, lalu tawa mereka berubah menjadi cibiran. Mudah untuk mengetahui dari penampilan mereka bahwa mereka berniat membunuh Xiao Luo. Ketidaktahuannya telah mengganggu, dan mereka memutuskan untuk mengakhiri pemuda sombong itu setelah mereka merasa cukup makan. 1, 2. Dengan mata tertuju pada mereka, Xiao Luo menghitung dengan tidak tergesa-gesa. Haha, kamu pria yang lucu. Keempat pria berotot itu terus tertawa, mengira Xiao Luo adalah orang yang sangat bodoh. 3. Pada hitungan ketiga, mereka berhenti tertawa. Pria berwajah panjang tembem itu mendeteksi bau darah yang menyengat. Kemudian dia melihat darah menetes ke pedang di tangan Xiao Luo. Tidak ada darah pada bilahnya beberapa saat yang lalu. Kenapa sekarang ada darah yang menetes? Arg, tiba-tiba, dia mendengar jeritan yang sangat mengerikan. LUG. Darah mengucur dari leher ketiga temannya. Mereka menjatuhkan senjatanya dan mata mereka terbuka lebar. Kemudian mereka terjatuh ke tanah dengan darah masih mengucur dari leher mereka. Meneguk, pria berwajah cubi panjang itu menelan ludahnya dengan susah payah. Dia berkeringat dingin. Tanpa diragukan lagi, master bela diri yang berada tepat di depannya inilah yang membunuh teman-temannya. Namun, dia hanyalah seorang master bela diri. Bagaimana dia bisa membunuh martial spirit? Dan dia membunuh 3 orang dalam 1 detik. Pria itu bahkan tidak melihat bagaimana tindakan musuh. Bagaimana mungkin? Apakah dia benar-benar hanya seorang master bela diri? Dia memandang Xiao Luo, ketakutan, dengan daging panggang yang berbau harum di mulutnya, dan dia tidak berani bergerak. Dengan suara gemetar, dia bertanya, siapa kamu sebenarnya? Kami dari Korps Tentara Bayaran Darah Hitam. Perbesar, pedang naga terbang melintasi langit dengan lengkungan yang sangat mengerikan. Ujung pisaunya diarahkan ke bagian vital lehernya. Energi yang dikeluarkan oleh pisau itu menembus kulitnya dengan mudah karenanya, dia tidak dapat terus berbicara. Pria dengan wajah panjang montok itu menatap Xiao Luo dengan ketakutan. Bahkan dalam pertarungan melawan binatang buas eksotis, dia belum pernah merasa sedekat ini dengan kematian seperti saat ini. Saya mengajukan pertanyaan. Jawab saja, kata Xiao Luo dengan jelas. Ya, sangat. Pria itu terus mengangguk setuju, takut jika dia tidak melakukannya dengan cukup cepat, pisau hitam aneh itu akan menembus lehernya. Di mana tempat suci klan cahaya? Xiao Luo bertanya. Tempat suci klan cahaya. Pria itu tercengang. Orang itu bahkan tidak tahu di mana tempat suci klan cahaya berada. Dari mana asalnya? Namun, dia segera sadar. Dia menjawab, ya, bos. Tempat suci klan cahaya berada di utara, lebih dari 5 juta kilometer jauhnya dari sini. Kekuatan adalah hal yang paling penting. Dia harus menyerah pada Xiao Luo. Dia bahkan menelepon bos terakhir. Lebih dari 5 juta kilometer jauhnya dari sini. Xiao Luo mengerutkan kening. Bahkan lingkar katulistiwa bumi hanya lebih dari 40 kilometer. Sulit dipercaya bahwa tempat suci klan cahaya berjarak lebih dari 5 juta kilometer jauhnya dari sini. Apakah Arcana Land seluas itu?
Apakah Anda yakin jaraknya lebih dari 5 juta kilometer, bukan 500 kilometer? Bos, aku serius. Memang jaraknya lebih dari 5 juta kilometer. Sebenarnya bukan apa-apa. Jaraknya puluhan ribu kilometer dari ujung selatan ke ujung utara hutan tepi tak terbatas. Pria itu tersenyum pahit. Kemudian dia menambahkan, Arcana Land sangat luas sehingga rata-rata orang tidak akan bisa mencapai ujungnya bahkan ketika mereka menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba berjalan melintasinya. Dikatakan hanya 4 raja dan nyonya suci klan cahaya yang mengetahui seberapa besar tanah Arcana. Mereka mencapai zona tepinya sebelumnya. Kerutan di dahi Xiao Luo semakin dalam. Dia tahu pasti pria ini tidak mungkin berbohong padanya. 5 juta kilometer, bahkan jika dia terus terbang dengan kecepatan penuh dan tidak pernah berhenti untuk makan atau minum, dia masih membutuhkan waktu sekitar setengah tahun untuk mencapai tempat suci klan cahaya. Bagaimana mungkin? Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Arcana Land ini terlalu luas. Benar-benar tidak terduga. Tidak heran jika Arcana Land tidak akan menginvasi dunia asli. Dunia asli sangatlah kecil. Dibandingkan dengan Arcana Land, itu hanyalah tempat kecil dan sangat terkontaminasi. Akibatnya, energi spiritual menjadi sangat tipis. Dia akan terkejut jika klan cahaya ingin menyerangnya. Ibu Bebek, apakah Arcana Land begitu besar? Kaisar Bebek merasakan kepalanya sakit. Jaraknya tidak hanya jauh, tapi jutaan kilometer jauhnya. Jika mereka ingin pergi ke tempat suci klan cahaya, itu akan lebih sulit daripada pergi ke luar angkasa. Tanah Arcana dikuasai oleh klan cahaya. Saya yakin mereka pasti menemukan cara yang lebih cepat untuk mencapai wilayah terpencil itu. Xiao Luo bertanya pada pria berwajah panjang tembem itu. Pria itu semakin bingung. Dia bertanya-tanya apakah pria dan bebek itu berasal dari Arcana Land, karena jika mereka berasal, mustahil mereka tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Namun, dia memilih untuk menjawab Xiao Luo dengan jujur, iya. Itu melalui transmisi formasi. Mentransmisikan formasi, mata Xiao Luo berbinar. Tepat, transmisi formasi ada di mana-mana di Arcana Land. Mereka dapat mengangkut orang ke tempat lain dalam hitungan detik. Anda dapat melintasi puluhan ribu kilometer dalam sekejap mata. Pria itu memberitahu Xiao Luo segalanya tentang Arcana Land yang seharusnya diketahui orang-orang. Xiao Luo segera bertanya kepadanya, di mana formasi transmisi terdekat. Di surga Gua Ziwei, pria itu menjelaskan secara rinci, klan cahaya menggunakan sekte dan sekolah untuk mengatur tanah Arcana. Ada ribuan sekte dan sekolah yang melapor kepada mereka, dan mereka bertanggung jawab untuk mengatur orang-orang yang tinggal di wilayah yang mereka kelola, serta formasi transmisi. Maksudmu sekte yang mengatur wilayah ini adalah Ziwei Cave Heaven? Xiao Luo menjelaskan. Ya, pria itu mengangguk. Dia percaya pria di depannya ini sama sekali bukan dari Arcana Land. Kalau tidak, dia tidak akan mengabaikan hal-hal yang diketahui secara luas. Di manakah surga Gua Ziwei? Luo bertanya lebih lanjut. Pergi ke utara, sekitar 1000 kilometer, dan kamu akan mencapai surga Gua Ziwei, pria itu mengarahkan dengan malu. Xiao Luo telah mendapatkan informasi yang dia butuhkan, tetapi dia tidak membunuh pria itu, sambil menggeser pedang naga, dia berkata dengan jelas, pergi. Terima kasih karena tidak membunuhku. Terima kasih karena tidak membunuhku. Pria itu merasa seperti diberi amnesti begitu mendengar dua kata itu. Dia pasti tidak punya waktu untuk merawat jenazah teman-temannya. Dia pergi secepat mungkin. Bagi Xiao Luo, melepaskan pria itu sama saja dengan melepaskan seekor harimau kembali ke gunung, atau, dengan kata lain, menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Orang-orang itu terlalu lemah untuk membuatnya khawatir. Bahkan jika sekelompok besar dari mereka datang, dia akan mampu membunuh mereka dengan satu tebasan. Jika satu tebasan saja tidak cukup, dua tebasan pasti cukup. Yang membuatnya khawatir saat ini adalah jarak lebih dari 5 juta kilometer. Meskipun dia bisa menggunakan formasi transmisi, dia berkumpul di sana tidak mungkin ada formasi transmisi tanpa henti ke tempat suci klan cahaya. Dia mengira formasi transmisi yang menuju ke tanah Arcana seharusnya seperti jaringan transportasi di dunia asli, yang tersebar di seluruh dunia. Perjalanan non-stop hanya dapat dilakukan untuk jarak pendek. Untuk jarak yang lebih jauh, akan ada persinggahan. Untuk jarak sejauh 5 juta kilometer di atas, mungkin akan banyak yang singgah. Akibatnya, meskipun ada formasi transmisi, dia khawatir masih membutuhkan waktu setidaknya setengah bulan untuk mencapai tempat suci klan cahaya. Dan itu hanyalah perkiraan yang paling konservatif. Namun, dia tidak bisa menunggu. Dia berharap dia bisa tiba di tempat suci klan cahaya segera. Dengan alisnya berkerut, dia menoleh untuk melihat Kaisar Bebek. Astaga, brengsek, kenapa kamu menatapku? Aku tidak tahu sihir apapun yang bisa membawamu ke tempat suci klan cahaya dalam 1 detik. Menatap mata Xiao Luo, Kaisar Bebek menggigil, karena penampilannya selalu menimbulkan bahaya. Saya ingin memasuki dimensi kekacauan lagi, kata Xiao Luo. Tidak sulit bagi Kaisar Bebek untuk menebak apa yang direncanakan Xiao Luo. Sambil menyentuh dagunya, ia berkata, secara teori, dari dimensi kekacauan, seseorang dapat melakukan perjalanan melalui rintangan spasial untuk mencapai sudut manapun di Arcana Land. Tapi sialnya brengsek, kamu pasti tahu kalau Arcana Land itu luas sekali. Bagaimana jika Anda berada jauh dari tempat suci klan cahaya setelah mencoba lagi? Mungkin jaraknya lebih dari 5 juta kilometer. Bahkan mungkin jaraknya puluhan juta kilometer. Berpikir tentang itu, menakutkan. Xiao Luo menelan ludah setelah mendengar itu. Metode itu memang tidak cukup bisa diandalkan. Dia mungkin akan membuang-buang energinya pada akhirnya. Jadi, apakah perjalanan melalui formasi transmisi adalah satu-satunya cara untuk mencapai tempat suci klan cahaya? Xiao Luo tenggelam dalam pikirannya. Dia bukan seorang penjudi. Dalam kebanyakan kasus, dia hanya akan melakukan apa yang dia yakini. Namun, karena dia tidak bisa mengendalikan tujuannya dari dimensi kekacauan dengan tepat, Raja Pedang dari klan cahaya seharusnya juga tidak bisa melakukan itu. Kalau begitu, mungkin Suli masih dalam perjalanan ke tempat suci klan cahaya, jadi dia belum sampai di sana sama sekali. Jika Raja Pedang tidak cukup beruntung, dia mungkin berada puluhan juta kilometer jauhnya dari tempat suci klan cahaya setelah tiba di tanah Arcana. Namun, ini tentu saja hanyalah asumsi yang paling optimistis. Pada titik ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menahan diri untuk tidak membuat asumsi optimis. Langkah kaki terdengar tidak lama setelah menyingkirkan ketiga anggota korps tentara bayaran darah hitam. 3 laki-laki dan 3 perempuan dengan hati-hati muncul dari dalam hutan. Setelah melihat ketiga mayat di tanah, mereka menatap Xiao Luo dengan ekspresi ngeri. Saudara ini, bolehkah saya bertanya apakah Anda adalah orang yang membunuh ketiga orang dari korps tentara bayaran darah hitam ini? Pria berpenampilan lembut itu bertanya, dengan penuh hormat menangkupkan tinjunya setelah meletakkan pedangnya.
Xiao Luo baru sadar setelah bangun dari meditasinya. Dia mengangkat kepalanya dan melirik. Keenamnya berpakaian ungu, dan mereka semua memegang pedang. Jika tebakannya benar, ini adalah murid-murid Ziyue Cave Heaven yang dibicarakan oleh Korps Tentara Bayaran Darah Hitam sebelumnya. Perlahan-lahan mengunyah sepotong daging rakun yang dia potong, dia mengangguk dan dengan lembut menjawab, "Ya, saya membunuh mereka." Apakah dia benar-benar orang yang membunuh mereka? Tapi ketiganya adalah roh seni bela diri, mengira mereka mati di tempat. Orang di sini tidak terlihat lebih tua dari mereka. Apakah dia benar-benar mencapai puncak alam roh bela diri? Atau apakah dia sudah melampaui batas semangat seni bela diri dan mencapai tingkat penguasa bela diri? Mereka berenam tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap karena mereka merasa hal itu sangat sulit dipercaya. Jika orang ini telah mencapai level ahli bela diri di usia yang begitu muda, mereka mungkin tidak dapat menemukan orang lain seperti dia di sini, di Arcana Land. Bahkan jika dia bukan seorang ahli bela diri dan hanya berada di puncak alam roh bela diri, itu adalah tingkat bakat yang menjijikan. Apakah kalian orang dari Ziyue Cave Heaven? Kudengar ketiga orang mati dari Korps Tentara Bayaran Darah Hitam mengejar dan mencoba membunuh kalian semua. Kaisar Bebek tidak bisa mengendalikan mulutnya dengan baik dan berkata dengan nada jompo dengan sayap di belakang punggungnya. Bebek yang bisa bicara, binatang, iblis binatang. Mereka berenam sangat ketakutan hingga terhuyung-huyung. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa bebek biasa benar-benar akan mencapai tingkat monster binatang. Seorang pemuda yang telah mencapai puncak alam roh bela diri dan hewan aneh yang telah mencapai tingkat iblis binatang. Ya Tuhan, dunia ini sudah gila. Pria berwajah lembut itu menenangkan dirinya, membungkuk kepada Kaisar Bebek, dan berkata, menanggapi pertanyaan iblis binatang itu, kami memang berasal dari surga Gua Ziyue. Mengapa orang-orang dari Korps Tentara Bayaran Darah Hitam mencoba membunuhmu? Kaisar Bebek berjalan mondar-mandir, menikmati perasaan dihormati. Pria itu ragu-ragu sejenak. Saudara Zuo, kamu tidak bisa. Itu benar, Saudara Zuo, anggrek abadi dengan 8 kelopak hanya terjadi sekali dalam 1 abad. Kami membutuhkan banyak usaha sebelum kami dapat menemukannya, dan Korps Tentara Bayaran Darah Hitam berusaha membunuh kami karenanya. Jika kamu memberitahu binatang jahat itu, aku yakin dia akan mencoba mencurinya sendiri seperti Korps Tentara Bayaran Darah Hitam. Anggrek abadi dengan kelopak 8 ditujukan untuk pengobatan Tuan. Jika kita kehilangannya, saya khawatir Tuan tidak akan hidup lebih dari 2 bulan. 5 orang lainnya menyeret pria itu ke samping dan dengan lembut berbisik kepadanya. Jika mereka tidak bertindak hati-hati di sekitar binatang jahat dan pemuda ini dengan hati-hati, tidak ada yang bisa mereka gunakan untuk melawan mereka. Xiao Luo dapat mendengarnya dengan jelas meskipun mereka berbicara dengan lembut. Yang dia lakukan hanyalah terkikik kecil tapi tidak benar-benar menunjukkannya. Pria itu berpikir sejenak, lalu menghela nafas dan berkata, adik-adik, menurutmu kita bisa membodohi mereka hanya dengan diam? Tidak, mungkin kita bisa menyembunyikannya dari saudara di sana, tapi tidak mungkin kita bisa menyembunyikannya dari iblis binatang itu. Jika mereka benar-benar memiliki niat jahat, trik kecil kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Setelah mendengar itu, mereka berlima menundukkan kepala. Mereka memahami dari mana asal saudara Zuo Xiangming. Tidak ada tempat bagi mereka untuk menyembunyikan anggrek abadi dengan kelopak 8 dari iblis binatang buas. Mereka sangat kesal dan tidak mengerti mengapa mereka mengikuti api di sini. Persetan dengan ibu mereka yang merunduk. Apa yang mereka bisikkan di sana? Aneh sekali. Kenapa kalian orang Arcana Land sangat suka berbisik? Kaisar Bebek, yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, menggelengkan kepalanya. Zuo Xiangming berjalan mendekat sambil tersenyum dan menjawab pertanyaan Kaisar Bebek, Raja Binatang Iblis, alasan mengapa Korps Tentara Bayaran Darah Hitam mencoba membunuh kami adalah karena kami memperoleh keberuntungan terbesar dengan menerima anggrek abadi berkelopak 8. Tanpa menyembunyikan apapun, dengan jujur mengungkapkan segalanya. Anggrek abadi dengan 8 kelopak. Apa itu? Coba Bebek ini melihatnya. Kaisar Bebek memandang Xiao Luo. Ia memiliki pengetahuan tentang hal-hal dari dunia asli tetapi tidak terlalu familiar dengan hal-hal di Arcana Land. 5 murid surga Gua Ziyue lainnya terkejut, dan berpikir, itu saja. Binatang jahat ini akan mencuri anggrek abadi dengan kelopak 8. Jelas sekali ia mencoba memikat saudara Zuo dan menyuruhnya mengambil anggrek itu. Ini dia, kata Zuo Xiangming sambil tersenyum pahit. Dia dengan hati-hati mengeluarkan anggrek yang ada di sakunya. Itu adalah anggrek dengan 8 kelopak. Setiap kelopak berwarna merah seperti darah, dan aroma bunga menyebar ke area sekitarnya. Siapapun yang mencium aroma itu akan merasa nyaman. Itu menyegarkan dan unik. Oh wow, bunga yang sangat indah, baunya juga sangat enak. Kaisar Bebek sekarang sedikit terobsesi dengan anggrek itu dan mengambil anggrek itu menggunakan sayapnya yang seperti tangan. Ia mendekatkannya ke matanya dan tidak bisa berhenti mengaguminya. 5 murid Ziyue Cave Heaven lainnya mulai merasa sedikit tegang. Ini adalah harapan terakhir mereka untuk menyelamatkan tuan mereka, dan mereka tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Hei, anak muda, bisakah kamu memberikan anggrek ini kepada Bebek di sini? Bebek ini ingin menjadikannya spesimen dan menaruhnya di rak buku saya agar saya dapat mengaguminya di kemudian hari, pinta Kaisar Bebek. Ia sangat menyukai anggrek itu. Desir, desir, desir. 5 murid surga Gua Ziyue, yang sudah sedikit tegang, sekarang marah dan mencabut pedang mereka. Kaisar Bebek kaget, dan semua bulu di kepala bebeknya sudah berdiri tegak. Zuo Xiangming mengangkat tangannya untuk menghentikan adik-adiknya, berbalik, dan berbicara kepada Kaisar Bebek dengan nada yang lebih baik, Raja Iblis Binatang, mohon maafkan mereka. Anggrek ini untuk kita obati penyakit tuan kita. Penyakit tuan kita parah. Jika kita kehilangan anggreknya, dia tidak akan bisa hidup lebih dari 2 bulan. Semoga tuan ini mengampuni. Kami surga Gua Ziyue tidak akan pernah melupakan kebaikan tuan ini. Xiao Luo, yang hanya menonton, tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju Kaisar Bebek. Stinky Duck, kembalikan anggrek itu kepada mereka. Kaisar Bebek bukannya tidak masuk akal. Ia mengembalikan anggrek peri ke Zuo Xiangming. Kamu seharusnya mengatakannya sebelumnya. Karena Anda membutuhkannya untuk menyelamatkan nyawa, maka bebek ini tidak akan mencoba menyimpannya untuk dirinya sendiri. Begitu saja, mereka dapat mengambilnya kembali. Zuo Xiangming mendapatkan kembali anggrek itu dan menganggapnya agak aneh. 5 orang lainnya terkejut sebentar dan tetap menyimpan pedang mereka setelahnya. Mereka juga dengan cepat menarik intimidasi yang mereka lakukan terhadap Xiao Luo. Anggrek yang sangat indah, kalau saja bebek di sini bisa mengubahnya menjadi spesimen dan menyimpannya untuk dirinya sendiri, itu pasti bagus sekali. Kaisar Bebek menghela nafas dengan menyesal. Xiao Luo melihatnya dengan dingin. Dasar bebek bau, orang lain mencoba membunuh mereka karena anggrek ini. Apakah menurut Anda mereka akan memberikannya kepada Anda? Apakah menurutmu mereka sudah gila? Dasar anak nakal, bebek ini masih mengembalikannya kepada mereka, jawab Kaisar Bebek dengan sedih. Xiao Luo tidak berkata apa-apa dan kembali ke tempat duduknya sendiri.
Terima kasih saudara. Terima kasih, Raja Iblis Binatang. Kami, murid-murid surga Gua Ziyue, akan mengingat kebaikan Anda. Zuo Xiangming membungkuk ke arah Xiao Luo dan Kaisar Bebek. 5 orang lainnya mengikuti dan dengan hormat mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua. Karena kamu melihat ini sebagai kebaikan, maka ada kesempatan bagimu untuk mengembalikannya sekarang juga, kata Xiao Luo. Mereka berenam memasang ekspresi bingung di wajah mereka. Susunan teleportasi awalnya untuk orang-orang di Arcana Land. Kami di Ziyue Cave Heaven mungkin bertanggung jawab atas pengawasannya, tapi selama ada alasan yang sah dan bukan karena niat buruk, maka mereka diperbolehkan menggunakan susunan teleportasi. Susunan teleportasi surga Gua Ziyue dapat membawa Anda ke kota Stan yang berjarak sekitar 200.000 kilometer. Zuo Xiangming langsung mengakuinya setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Luo. Karena menggunakan susunan teleportasi adalah sesuatu yang sangat biasa, ini adalah sesuatu yang dapat dilakukan dengan sangat mudah oleh para murid surga Gua Ziyue. Mereka menepuk dada dan bersumpah akan melakukannya. Stan City juga memiliki banyak susunan teleportasi yang meluas ke segala arah. Anda bisa pergi kemanapun Anda mau. Salah satu murid perempuan berbaju ungu tersenyum dan bertanya, benar, di mana tujuan akhirmu? Tanah suci klan cahaya, jawab Kaisar Bebek, tanah suci klan cahaya. Raut wajah keenam murid surga Gua Ziyue langsung berubah. Xiao Luo memelototi Kaisar Bebek, lalu menjelaskan, kami selalu terpesona dengan tanah suci klan cahaya, jadi kami berpikir untuk pergi ke sana untuk melihat seperti apa tempat itu. Begitu, jadi itu sebabnya. Zuo Xiangming mengangguk dan berkata, banyak orang di Arcana Land yang penasaran seperti apa tanah suci klan cahaya itu. Tapi saudara Xiao, tanah suci klan cahaya sangat jauh dari sini. Anda mungkin harus melakukan perjalanan melalui banyak tempat menggunakan susunan teleportasi sebelum dapat mencapainya. Ini sangat merepotkan. Bagaimana kalau kita kembali ke Ziyue Cave Heaven, saya akan menyiapkan dan mengatur peta rute untuk Anda. Kemudian, Anda dapat mengikuti jalur di peta dan melakukan perjalanan ke sana. Ini akan jauh lebih nyaman bagi Anda. Xiao Luo terkejut, lalu sambil tersenyum, kalau begitu, aku mengandalkanmu. Zuo Xiangming sangat membantu, tetapi ada alasan mengapa dia menjadi salah satunya. Zuo Xiangming jelas mencari perlindungan dirinya dan Kaisar Bebek karena mereka akan menjadi lapisan perlindungan ekstra terhadap korps tentara bayaran darah hitam yang telah membagi pasukan mereka untuk membunuh mereka di hutan tak berujung ini. Meski dia punya motif, bukan berarti dia membuat mereka merasa buruk. Setidaknya metodenya tepat. Selain itu, mereka harus pergi ke surga Gua Ziyue untuk menggunakan susunan teleportasi, jadi bukanlah masalah besar bagi mereka untuk bertindak sebagai perisai dan melindungi mereka saat mereka dalam perjalanan ke sana. Tidak apa, kakak Xiao telah mentraktir kami daging rakun yang begitu lezat. Saya dan adik-adik saya sangat berterima kasih kepada Anda, kata Zuo Xiangming, meletakkan daging panggang dan berdiri untuk berterima kasih kepada Xiao Luo dengan hormat. 5 orang lainnya juga melakukan hal yang sama dan menunjukkan rasa terima kasih mereka kepada Xiao Luo. Tidak ada yang perlu disyukuri. Ada banyak daging panggang, bebek ini dan bocah nakal ini tidak akan bisa menyelesaikan ini bahkan jika kita makan selama 4 hari ke depan. Sayang sekali kalau dibiarkan begitu saja di sini. Kalian anak muda cukup sopan dan santun. Bebek ini sangat senang, dan saya dengan senang hati mengizinkan Anda menikmati daging panggang kami. Kaisar Bebek menonjol seperti orang tua yang baik dan menoleh ke arah 3 mayat, tidak seperti beberapa orang mati di sini. Begitu mereka tiba, mereka mencoba mencuri daging kami seperti sekelompok bandit dan bahkan mencoba melakukan kekerasan menuju bebek ini di sini. Ini adalah akhir yang layak mereka dapatkan. Jadi mereka menyinggung Raja Iblis Binatang, itulah sebabnya ia menghukum mereka. Zuo Xiangming dan yang lainnya terkejut dan berpikir, sepertinya saudara Xiao belum mencapai tingkat jiwa seni bela diri. Sama seperti mereka, dia hanyalah seorang seniman bela diri, atau seniman bela diri senior. Ketika dia mengatakan bahwa dialah yang membunuh korps tentara bayaran darah hitam, kemungkinan besar dia hanya berbohong untuk memuaskan kesombongannya. Orang yang membunuh mereka bertiga dari korps tentara bayaran darah hitam pasti adalah Raja Iblis Binatang. Ya, ini lebih masuk akal. Jika seseorang bisa mencapai puncak alam jiwa bela diri atau raja bela diri di usia yang begitu muda, maka mereka akan menjadi semacam penjahat. Hal seperti ini mustahil terjadi di dunia ini. Mereka berenam menghela nafas dan tertawa ketika memikirkan betapa konyolnya mereka sebelumnya. Siu, siu, siu. Saat ini, hutan dipenuhi dengan suara keras yang memekakkan telinga. Tidak baik, orang-orang dari korps tentara bayaran darah hitam pasti sudah menyusul. Murid perempuan yang terlihat manis dan cantik berseru. Wajah keenam murid surga Gua Ziyue berubah seketika. Jangan khawatir, korps tentara bayaran darah hitam bukanlah apa-apa. Dengan bebek ini di sini, mereka hanyalah sekelompok cacing yang bau. Satu bersin dari bebek ini akan mengirim mereka ribuan mil jauhnya. Kaisar Bebek melambaikan tangannya yang besar, atau lebih khusus lagi, sayapnya, dan berteriak untuk menenangkan dirinya. Setelah mendengar itu, Xiao Luo hampir tersedak air liurnya sendiri. Anjing apa yang menjadi raja dari semua bebek? Bebek bau ini adalah raja kepura-puraan. Dalam hal berpura-pura, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Zuo Xiangming menenangkan dirinya dan berkata kepada 5 orang lainnya, benar. Karena Tuhan ada di sini, korps tentara bayaran darah hitam tidak akan berani melakukan apapun terhadap kami. Jangan takut. Para murid Ziyue Cave Heaven jauh lebih santai karena mendapat dukungan dari Beast Demon Lord. Mereka tanpa sadar mendekati Kaisar Bebek. Dasar bajingan surga Gua Ziyue, aku akan lihat kemana lagi kamu bisa lari. Diiringi dengan suara gemuruh yang dipenuhi kekuatan batin sejati, puluhan bayangan muncul dari dalam hutan. Masing-masing bertubuh besar dan tinggi, dan otot mereka menonjol seperti naga. Yang di depan adalah seorang pria parubaya berusia sekitar 40 hingga 50 tahun. Pria itu memiliki bekas luka di wajahnya dan tampak galak. Dia mencibir dan berkata kepada Zuo Xiangming dan yang lainnya, tidak kusangka kamu masih berani memanggang daging di sini, kamu benar-benar bodoh. Serahkan anggrek abadi dengan kelopak 8, dan aku akan meninggalkanmu dengan 1 mayat. Bunuh orang-orang itu secara langsung. Adapun perempuan, perkosalah mereka, lalu bunuhlah mereka. Ketiga wanita muda ini terlihat memiliki kulit yang lembut dan daging yang lembut. Mereka akan sangat enak untuk dimakan, kata pria dengan mulut dan dagu menonjol sambil menatap ketiga murid perempuan surga Gua Ziyue sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, anggota korps tentara bayaran darah hitam lainnya juga menunjukkan senyuman sinis. Mereka semua menatap ketiga murid perempuan cantik itu dengan jijik, menatap mereka. Betapa kejam, jika kamu tidak ingin mati, bersujudlah pada kakek Kaisar Bebek sekarang juga, dan enyahlah. Untuk mempertahankan citra yang sudah dia miliki dengan murid-murid surga Gua Ziyue, Kaisar Bebek menggoyangkan pantatnya dan mengambil 2 langkah ke depan. Kemudian, dengan menggunakan sayapnya, ia menunjuk ke arah pria parubaya tepat di depan dan berteriak dengan segala yang dimilikinya.
Suaranya keras dan mengintimidasi. Binatang, iblis binatang, warna wajah lusinan anggota Korps Tentara Bayaran Darah Hitam sedikit berubah. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa bebek yang tampak biasa sebenarnya berada pada level iblis binatang. Pria yang berada tepat di depannya juga sama terkejutnya. Dia terpaku di tempatnya dan tidak tahu apa langkah selanjutnya yang akan dia lakukan. Menghadapi iblis binatang buas, tidak ada ruang bagi Korps Tentara Bayaran Darah Hitam untuk bersikap sombong. Begitu iblis binatang itu menjadi marah, mereka akan mati di tempat. Beast Demon Lord, kami tanpa sadar telah menyinggung perasaanmu. Hanya saja murid-murid surga Gua Ziyue ini telah mencuri sesuatu milik Korps Tentara Bayaran Darah Hitam, dan kami berusaha mendapatkannya kembali dari mereka. Itu benar, Raja Iblis Binatang. Mereka terus mengatakan bahwa mereka adalah perwakilan dari Tanah Suci Klan Cahaya, membodohi orang-orang di bawah wilayah mereka. Kami sangat marah, dan itulah sebabnya kami mengejar mereka sampai ke sini. Semoga Raja Iblis Binatang membiarkan kami menangani ini. Semua anggota Korps Tentara Bayaran Darah Hitam mengikuti dan memohon kepada Kaisar Bebek dengan hormat. Omong kosong sekali, fitnah yang keji. Kalian orang-orang dari Korps Tentara Bayaran Darah Hitam menciptakan begitu banyak masalah. Bukan hanya 1 atau 2 hari saja kalian memperlakukan kehidupan manusia seperti rumput. Di hutan tak berujung ini, kalian masih mencoba membunuh kami. Itu hanya menunjukkan bahwa nyali Anda telah mencapai tingkat tertentu. Kami di Ziyue Cave Heaven sangat beruntung bisa menemukan anggrek ini. Setelah kalian mengetahuinya, kalian mencoba membunuh kami agar kalian dapat memilikinya. Sekarang Anda mengklaim bahwa anggrek itu milik Anda. Kalian jempolan dalam membalikkan apa yang benar dan salah. Zuo Xiangming tidak bisa menahan amarahnya dan meneriaki mereka. Pernyataan ini menyebabkan wajah para anggota Korps Tentara Bayaran Darah Hitam berubah menjadi hijau dan merah. Pada saat yang sama, mereka semua menatap Zuo Xiangming dengan kebencian, mengertakkan gigi. Anak muda, jangan khawatir. Bebek ini akan menyelesaikan masalah ini untukmu. Cacing kecil di sini tidak akan mampu berbuat banyak. Kaisar Bebek bertekad untuk memaksakan tindakan ini. Ia berencana untuk menjadi satu-satunya iblis binatang buas sejati di hati para murid surga Gua Ziyue. Gelar Beast Demon Lord terlalu bagus untuk dia lepaskan begitu saja. Karena kakek bebek Kaisar, sebaiknya kau bergegas dan enyahlah. Jika tidak, kakek bebek Kaisar akan mematahkan semua lengan dan kakimu, dan menjebak rohmu di neraka tingkat 9 sehingga kamu tidak akan hidup atau mati. Apakah kamu melihat itu? Itulah akhir yang akan kamu dapatkan karena menyinggung kakek Kaisar Bebek. Kaisar Bebek menggunakan kata-kata yang sama yang dia gunakan untuk menakut-nakuti Xiao Luo di ruang caotik untuk menakut-nakuti anggota Korps Tentara Bayaran Darah Hitam, lalu menunjuk ketiga mayat di sampingnya. Itu anjing hitam dan yang lainnya. Begitu orang-orang Korps Tentara Bayaran Darah Hitam ini melihat 3 mayat rekan mereka, wajah mereka langsung pucat. Mata pria parubaya di depan terbuka lebar, dan dia menunjukkan sedikit ketakutan di wajahnya. Tidak ada keraguan bahwa mereka bertiga, termasuk anjing hitam, dibunuh oleh iblis binatang di depannya. Setan binatang buas beberapa tingkat lebih kuat dari manusia, dan dibandingkan dengan itu, mereka sama kecilnya dengan debu halus di udara. Ya, kami akan enyahlah sekarang juga. Anggota Korps Tentara Bayaran Darah Hitam menganggukkan kepala, berbalik, dan pergi dengan cepat. Tidak mungkin mereka masih punya nyali untuk tinggal lebih lama lagi. Mereka pastinya tidak ingin berubah menjadi mayat juga. Pria tepat di depan tetap diam, namun karena ancaman iblis binatang, dia akhirnya memutuskan untuk pergi seperti bawahannya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia terus menoleh ke belakang untuk melihat ketiga mayat itu sambil mengerutkan alisnya. 6 murid Ziyue Cave Heaven melompat kegirangan. Mereka merasa seperti akhirnya melampiaskan rasa frustrasinya. Di sisi lain, Kaisar Bebek berkeringat dingin dan menghela nafas lega. Ia berpikir, persetan dengan ibu mereka yang merunduk. Entah bagaimana aku berhasil mengusir sekelompok orang ini. Tuhan, terima kasih. Seorang murid perempuan surga Gua Ziyue berjalan mendekat dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Kaisar Bebek. Cara dia menunjukkan penghargaannya adalah dengan membungkuk dan mencium wajah Kaisar Bebek. Oh wow, Kaisar Bebek merasa seluruh tubuhnya menjadi ringan. Ia bisa merasakan tubuhnya melayang hingga ke awan 9. Jantungnya berdebar kencang, seolah ada kereta api yang melaju di tubuhnya. Darahnya mengalir lebih cepat, dan ia dengan sungguh-sungguh berjanji, sama-sama. Biarkan bebek ini memberitahu kalian ini, jika mereka berani datang lagi, bebek ini akan mengupas kulitnya dan mencabut uratnya. Tuhan, kamu hebat. Datanglah ke surga Gua Ziyue. Kita akan mendapatkan makanan dan minuman yang enak. Murid perempuan lainnya juga sopan dan memijat bahunya. Pada saat ini, Kaisar Bebek akhirnya mengetahui apa arti sebenarnya dari semua bintang melingkari bulan. Ia akhirnya mengetahui apa itu popularitas, apa sebenarnya kumpulan bunga itu. 3 murid perempuan cantik surga Gua Ziyue mengelilinginya, dan 3 murid laki-laki lainnya memujinya tanpa henti. Mereka semua bersikap sangat ramah terhadapnya. Xiao Luo duduk di dekat api unggun sendirian, bersandar di pohon besar dengan mata tertutup untuk mendapatkan kembali energinya. Dia tidak mengatakan apapun terhadap bebek bau ini, tetapi karena bebek itu berhasil menakuti orang-orang dari Korps Tentara Bayaran Darah Hitam, hal itu menyelamatkannya dari melakukannya sendiri. Lagi pula dia terlalu malas untuk mencoba melakukannya sendiri. Melihat dari sisi ini bukanlah hal yang buruk. Setelah orang-orang dari Korps Tentara Bayaran Darah Hitam mundur lebih dari 1 mil, pria itu menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres sama sekali. Ada apa, Saudara Leopard? Semua orang diam-diam senang karena mereka berhasil mempertahankan hidup mereka, tetapi kaki tangan pria itu tahu bahwa dia tidak terlihat normal. Ada yang tidak beres. Pria itu berhenti dan mengerutkan alisnya dalam-dalam. Ada yang tidak beres. Apa yang tidak beres? Yang lain juga berhenti dan menatap bingung ke arahnya. Luka fatal pada anjing hitam dan sisanya ada di leher mereka. Melihat lukanya, terlihat jelas bahwa mereka diiris dengan ujung yang tajam. Mengapa iblis binatang perlu menggunakan pisau untuk membunuh seseorang? Pria itu mengutarakan keraguannya. Setelah semua orang mendengarnya, mereka akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang terasa aneh. Lagi pula, bukan berarti kita belum pernah bertemu monster buas di hutan tak berujung ini. Aura iblis binatang sangat kuat. Jangan bicara tentang berdiri tepat di depannya. Meski kita berdiri beberapa kilometer jauhnya, kita sudah bisa merasakan aura menakutkannya di udara. Dan bebek itu tidak mengeluarkan aura seperti itu. Dilihat bagaimanapun, itu hanyalah bebek bau biasa, kata pria itu. Itu memang benar. Semakin banyak orang mendengarnya, semakin mereka mulai mempercayainya. Iblis binatang yang sangat kuat tanpa rasa ancaman sama sekali, tampaknya ini memang tidak benar. Selain itu, iblis binatang biasanya sangat membenci manusia, dan mereka selalu bersembunyi di kedalaman hutan untuk berlatih. Tidak mungkin ia bisa begitu dekat dengan manusia lain. Saudara Leopard, jangan bilang kita tertipu. Antek setia itu berbicara.
Aku tidak tahu. Pria itu menggelengkan kepala. Ada banyak hal yang sepertinya dia tidak mengerti. Bebek itu tidak terlihat seperti iblis binatang, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dan mereka bertiga, termasuk anjing hitam, kemungkinan besar tidak terbunuh olehnya. Tapi mereka bertiga memang roh bela diri junior sejati, jadi bagaimana mereka bisa mati? Mungkinkah mereka dibunuh oleh pemuda yang duduk di samping yang tidak mengucapkan sepatah kata pun? Tapi pemuda itu sepertinya hanya berada pada level seorang seniman bela diri. Tidak mungkin dia memiliki kemampuan untuk membunuh mereka bertiga. Jika kamu mengatakan bahwa dia melakukannya dengan 6 Beastars dari Ziyue Cave Heaven, maka itu jauh lebih tidak mungkin. Di antara 6 Beastars itu, yang terkuat hanya berada di level seniman bela diri hebat tingkat menengah. Perbedaannya terlalu besar. Ini seperti rintangan yang tidak dapat diatasi dan tidak dapat dilewati. Tidak peduli bagaimana beberapa dari mereka bekerja sama, tidak mungkin mereka bisa membunuh mereka bertiga. Apa yang sebenarnya terjadi? Semakin dia memikirkannya, semakin aneh seluruh skenario ini. Pergilah, laporkan situasi terkini kepada asisten pemimpin pasukan, dan lihat apa yang dia katakan. Pria itu memerintahkan anak buahnya. Saudara Leopard, lalu bagaimana dengan kalian? Kami akan kembali dan melihat apa yang sebenarnya terjadi, kata pria itu. Kembali, begitu yang lain mendengarnya, warna wajah mereka berubah. Belum diketahui secara pasti bagaimana ketiganya meninggal. Tidak mungkin mereka punya nyali untuk kembali. Apa yang Anda takutkan? Saya bersumpah bebek bau itu sama sekali bukan setan binatang, pria itu memastikan. Mengenai mengapa ia bisa membuka mulut dan berbicara, saya yakin ia pasti memakan ramuan atau sejenis tumbuhan atau biji alami, dan secara tidak sengaja memperoleh kemampuan itu. Dia melanjutkan dengan percaya diri, anjing hitam dan yang lainnya mungkin telah kehilangan nyawa mereka, tapi saya yakin mereka pasti meremehkan lawannya dan jatuh ke dalam perangkap musuh. Jika tidak mungkin beberapa seniman bela diri dapat melakukan apapun terhadap mereka. Dia melakukan ini untuk menghibur bawahannya dan dirinya sendiri, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa spekulasi itu benar. Memang benar, setelah pernyataannya, ekspresi anggota Korps Tentara Bayaran Darah Hitam berubah menjadi serius. Mungkin mereka benar-benar mempercayainya dan percaya bahwa hal-hal yang benar-benar terjadi seperti yang dia sebutkan. Ayo, kita kembali. Pria itu berteriak, memimpin saat mereka kembali ke tempat Xiao Luo dan yang lainnya berada. Izinkan saya memberitahu Anda sekalian, bebek ini pernah menguasai dunia pada masa lalu. Saya bisa menghasilkan awan dengan satu tangan, dan hujan menggunakan tangan lainnya, dan bahkan bisa membuat lubang di langit. Benar, pernahkah kalian mendengar cerita, Ngua Man's the Heaven? Kaisar Bebek saat ini sedang membual kepada 6 murid surga Gua Ziyue. Mereka berenam menggelengkan kepala dan menatap Kaisar Bebek dengan mata penuh kekaguman. Ungkapan, memperbaiki surga, terdengar sangat kuat bahkan hanya dengan mendengarkannya. Bebek ini tahu bahwa kalian belum pernah mendengarnya. Ini hanya menunjukkan bahwa kalian masih terlalu muda dan hidup di era yang sangat jauh dari periode yang saya jalani. Karena kalian tidak tahu, maka Bebek di sini akan mencerahkan kalian. Bebek ini senang berbagi cerita. Kaisar Bebek menikmati perasaan disembah. Jika bukan karena Arcana Land, ia akan hidup selama 500 tahun terakhir dengan sia-sia. Sekarang setelah ia melayang ke atas awan, ia telah melemparkan Xiao Luo ke belakang kepalanya. Itu benar-benar memperlakukan dirinya sendiri seperti Raja Iblis Binatang yang sebenarnya. Bebek bau ini mengambang. Xiao Luo mencibir. Dia benar-benar ingin berjalan tegak dan menendang pantat bebek bau ini. Whoosh! Plus. Sebuah anak panah pendek dan suara menusuk yang bisa menyebabkan kulit kepala mati rasa tiba-tiba terbang keluar dari hutan seperti kilat hitam. Ia melesat melewati sayap kanan bebek yang kebetulan sedang mengangkatnya saat sedang berbicara. Dengan sedikit darah, ia mendarat di pohon di kejauhan. Gah! Kaisar Bebek mengerang kesakitan dan jatuh ke tanah. Beberapa bulu putih rontok dari tubuhnya secara bersamaan. Tuhan, apa kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja, Tuhan? 6 murid surga Gua Ziyue bergegas maju dan mengangkat Kaisar Bebek. Kaisar Bebek tidak dapat lagi melanjutkan aksinya karena terlalu kesakitan. Air mata sudah muncul di matanya. Ia berteriak, sayap bebekku, ini sangat menyakitkan, sial. Semua prestise dan aura agung dari iblis binatang telah hilang. Citranya hancur dalam sekejap. Keenam murid Ziyue Cave Heaven bingung. Mereka menolak untuk percaya bahwa iblis binatang akan mengabaikan citranya dan berteriak kesakitan seperti itu. Brengsek, persetan denganmu, bebek busuk. Aku hampir jatuh ke dalam perangkapmu sebelumnya. Untungnya, saya pintar dan tidak. Kalau tidak, aku akan menjadi lelucon terbesar di grup ini. Semua anggota Korps Tentara Bayaran Darah Hitam telah kembali. Suasana gelap dan berat mengelilingi hutan, dan yang berbicara adalah pria parubaya tepat di depannya. Dengan cahaya api yang menyinari wajahnya, bekas luka di wajahnya tampak jauh lebih menakutkan. Astaga, bocah nakal, untuk apa kamu duduk di sana? Saatnya kamu bergerak. Kaisar Bebek berteriak pada Xiao Luo. Ia tidak lagi punya nyali untuk melanjutkan aksinya. Memang benar, seseorang akan membayar jika berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya. Xiao Luo membersihkan debu dari tangannya, berdiri, meraih pedang naganya, dan berjalan perlahan. Dia melirik bebek itu, tertawa, dan berkata, apakah kamu tidak akan melanjutkan aktingmu? Wajah Kaisar Bebek memerah, dan kemudian memarahi, astaga, bocah nakal. Apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Itu hanya sebuah panah pendek. Jika Anda mencoba menghentikannya, Anda pasti bisa. Saya yakin Anda sengaja berdiri diam agar Anda bisa melihat anak panah itu melesat menembus sayap bebek saya. Stinky Duck, kamu menganggapku terlalu tinggi. Xiao Luo mengangkat alisnya dan tertawa kecil. Kenyataannya, dia bisa saja menghentikan panah pendek itu, tapi dia sangat kesal melihat bebek bau yang berpura-pura keren dan ingin agar bebek itu mendapat pelajaran. Persetan dengan ibumu yang merunduk, Bestart. Kaisar Bebek mengertakkan gigi. Tentu saja, ia tahu bahwa Xiao Luo sedang bermain-main. Dengan kemampuan Xiao Luo, tidak mungkin dia tidak bisa menghentikan anak panah sama sekali. Xiao Luo tidak bisa mempedulikannya lagi. Dia berbalik menghadap orang-orang dari Korps Tentara Bayaran Darah Hitam dan mengangkat pedangnya. Dia mengarahkan pedangnya ke pria itu dan, tanpa ragu-ragu, dengan dingin berkata, dua pilihan untukmu, tersesat sekarang atau mati. Tersesat sekarang atau mati. Orang-orang di Korps Tentara Bayaran Darah Hitam bingung. Kata-kata ini adalah hal-hal yang hanya mereka ucapkan kepada orang lain. Sejak kapan orang lain berani mengatakan hal ini kepada mereka? Selain itu datang dari seseorang yang hanya setingkat seniman bela diri. Orang sialan ini pasti sudah gila. 6 murid Ziyue Cave Heaven tercengang. Orang ini adalah tokoh tingkat senior di Korps Tentara Bayaran Darah Hitam. Dia berada di puncak alam roh bela diri dan setengah kaki menuju tingkat raja bela diri. Semua orang di level seniman bela diri atau seniman bela diri hebat sepertinya tidak dapat memahami dari mana Xiao Luo mendapatkan kepercayaan dirinya.
Tidak disangka dia benar-benar punya nyali untuk mengatakan hal seperti itu kepada orang-orang korps tentara bayaran darah hitam ketika dia hanya berada di level seniman bela diri. Persetan dengan ibumu yang merunduk. Berhenti berpura-pura. Bocah sialan ini pasti berada pada level leluhur. Kaisar bebek turun dengan anggun dan berbisik pelan. Hahaha, pria parubaya yang memimpin tidak bisa menahan tawa. Lalu, tawanya perlahan berubah menjadi cibiran. Dia memandang Xiao Luo dan berkata, "Nak, kamu adalah orang pertama di daerah ini yang berani menggoda korps tentara bayaran darah hitam kami. Saya jamin Anda juga akan menjadi yang terakhir." Saudara Bao, berhentilah berbicara omong kosong dengannya. Membunuh mereka. Itu benar, beraninya pria dan bebek itu mengolok-olok korps tentara bayaran darah hitam kita. Menguliti mereka hidup-hidup tidak akan cukup untuk menenangkan amarahku. Tunjukkan pada mereka apa itu kekejaman. Anggota korps tentara bayaran darah hitam menatap Xiao Luo dengan marah. Mereka menunggu pria parubaya memberi perintah sebelum mereka mengerumuni dan membacok Xiao Luo dan Kaisar bebek sampai mati. Tarik pedangmu dan bersiaplah untuk bertempur. Zuo Xiangming berteriak dan memimpin untuk menghunus pedangnya, berdiri di sisi yang sama dengan Xiao Luo. Sus ha, plus sus ha, plus sus ha, plus. 5 murid surga Gua Ziyue lainnya menghunus pedang mereka satu demi satu, memandang korps tentara bayaran darah hitam seolah-olah mereka sedang menghadapi kematian secara langsung, siap melawan orang-orang ini dengan sekuat tenaga. Wah, sepertinya para pemula ini masih ingin berjuang. Menarik, saya menghargainya. Silakan, sobek semuanya. Pria itu berpenampilan seperti pembunuh dan jarinya bengkok dengan sinis. Anggota korps tentara bayaran darah hitam segera menyerang Xiao Luo dan yang lainnya. Sepertinya kamu telah memilih kematian. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Plus. Melihat anggota kelompok tentara bayaran darah hitam bergegas menuju mereka, Xiao Luo langsung mengangkat tangannya dan menebas mereka dalam satu pukulan. Bang, aura pedang yang ganas, yang panjangnya lebih dari 100 kaki, menembus kehampaan dan jatuh. Hutan menjadi gempar, angin kencang bertiup, dan langit menjadi gelap. Tubuh anggota kelompok tentara bayaran darah hitam yang diselimuti oleh aura pedang langsung meledak. Pef, pef, pef. Seolah-olah sebuah bom dahsyat meledak di tubuh mereka, menyebabkan daging dan darah berserakan di mana-mana dan berubah menjadi kekacauan berdarah di tanah. Orang-orang di pinggiran dengan kejam dikirim terbang oleh kekuatan ini. Tubuh mereka menabrak beberapa pohon besar, dan pada akhirnya semuanya jatuh ke tanah sambil memuntahkan darah dari mulut mereka. Setelah berjuang beberapa saat, mereka berhenti bernapas. Satu-satunya yang selamat adalah pria parubaya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah saat dia terbaring di tanah. Pakaiannya terkoyak-koyak, dan salah satu lengannya patah. Darah mengucur dari lukanya, dan dia mengerang kesakitan. Mendesis. 6 orang dari Ziyue Cave Heaven menghela nafas lega. Mereka tercengang, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Hanya satu tebasan, telah membunuh puluhan anggota korps tentara bayaran darah hitam dalam sekejap. Bahkan mereka yang hampir menerobos ke alam martial lord terluka parah dan hanya tersisa satu. Bagaimana ini mungkin? Bukankah Xiao Luo hanyalah seorang master bela diri? Apa yang kamu maksud dengan kejam? F-Cek, inilah artinya menjadi kejam. Kaisar bebek hanya bisa menggigil. Dia benar-benar terkejut dengan metode kejam Xiao Luo. Xiao Luo tidak berkata apa-apa dan berjalan menuju pria yang sedang berjuang untuk hidupnya. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Pria itu menatap lekat-lekat ke arah Xiao Luo dengan mata dipenuhi ketakutan. Pemuda ini sebenarnya mengubah tempat ini menjadi rumah jagal dengan pedangnya. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk nyala atau mati? Sayangnya, Anda memilih yang terakhir. Xiao Luo memasang ekspresi tabah di wajahnya. Setelah mengatakan ini, dia membunuh pria parubaya itu dengan satu tebasan. Pada titik ini, lebih dari selusin anggota korps tentara bayaran darah hitam semuanya telah tewas. Zuo Xiangming dan yang lainnya tidak dapat mempercayai mata mereka. Seorang pria di tingkat master bela diri telah membunuh lebih dari 10 anggota korps tentara bayaran darah hitam dalam 2 atau 3 gerakan, yang sungguh tidak terbayangkan. Mereka memandang Xiao Luo dengan heran. Bahkan iblis binatang pun lebih rendah dibandingkan dia. Dia adalah monster yang sebenarnya. Ketiga anggota korps tentara bayaran darah hitam dibunuh oleh monster itu, Xiao Luo. Kakak Xiao. Zuo Xiangming hendak mengatakan sesuatu ketika Xiao Luo mengangkat tangannya dan menyela, apakah kamu masih ingat apa yang kamu janjikan padaku? Aku ingat. Susunan transmisi surga Gua Ziyue kami selalu terbuka untuk Anda gunakan. Selain itu, saya juga akan menyusun peta detail rute menuju Tanah Suci Klan Cahaya, janji Zuo Xiangming. Itu bagus. Aku akan pergi ke surga Gua Ziyue. Xiao Luo mengangguk dan berjalan kembali ke tempat duduknya. Dia duduk dan memejamkan mata untuk bersandar pada pohon.